Di bintang Tianhe, Xiao Hong telah tiba di pangkalan inti tentara ke-15 dengan kapal pengangkut berpola sihir. Saat itu, pertempuran di sana hampir sepenuhnya berakhir. Para prajurit tentara ke-15 berada di pangkalan militer inti, memilah puing-puing. Sementara itu, beberapa anggota tentara grup Hunter sedang mengawal tawanan perang, sementara yang lain telah kembali ke kapal pengangkut berpola sihir untuk beristirahat. 300 anggota Garda Tanah Suci, yang telah mengenakan kerah peledak dan berlutut di tanah terbuka, melihat Xiao Hong perlahan berjalan ke arah mereka sambil menggendong kepala Yunzong. Mereka tak kuasa menahan debaran jantung dan rasa dingin yang tak henti-hentinya menjalar dari punggung mereka. Para anggota penjaga kuil Yidian sudah yakin bahwa Yunzong telah meninggal secara tragis. Jika mereka sampai membasmi Yunzong, apa yang bisa mereka lakukan? Melihat Xiao Hong perlahan muncul kurang dari satu langkah dari 300 anggota pengawal Tanah Suci, semua anggota pengawal Tanah Suci menundukkan kepala mereka serempak, tidak berani menatap mata Xiao Hong. Kalian semua adalah elit altar suci dan orang-orang terbaik Federasi Gadu. Tugas kalian adalah melindungi altar suci, tetapi kalian malah membantu dan bersekongkol dengan kejahatan dan menjadi guk-guk-guk-guk biasa. Tidakkah kalian pikir itu menyedihkan, kata Xiao Hong dengan tenang ketika ia tiba di hadapan para penyintas Garda Tanah Suci. 300 anggota Garda Tanah Suci tidak menanggapi. Dengan kata lain, siapa yang berani menanggapi mereka telah melihat apa yang dilakukan Xiao Hong di altar sebelumnya. Seperti biasa, aku, Xiao Hong, akan memberimu satu kesempatan untuk bertahan hidup. Kutuk Hei Zesen di depan media Kekaisaran Gadu, dan kau akan selamat, kata Xiao Hong, lalu mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah pesawat penyiaran media yang berputar-putar dengan gugup di langit, dan berkata dengan nada dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Hong, para anggota pengawal Tanah Suci yang berlutut di tanah tidak dapat menahan diri untuk saling memandang, mata mereka penuh dengan keraguan. Di mata para anggota Garda Suaka ini, Kurosawa Sen adalah seorang panglima tertinggi yang sepenuhnya berada di atas semua orang. Beberapa dari mereka berpikir bahwa mereka belum jatuh ke level orang-orang Vatikan yang lemah dan menjadi seperti budak. Namun, meski begitu, masih ada anggota Garda Tanah Suci yang berinisiatif berdiri dan mengutuk Hei Zesen. Meskipun mereka semua menentang keinginan mereka, kutukan tersebut seolah-olah menandakan perpisahan dengan Hei Zesen dan membiarkan Xiao Hong memanipulasi mereka. Para anggota pengawal tempat suci yang juga mengutuk Hei Zesen juga dibawa ke kapal pengangkut pola sihir untuk ditahan. 10 menit kemudian, kurang dari 50 orang tersisa di depan Xiao Hong. Mereka dipaksa berlutut di tanah, berpura-pura keras kepala, seolah-olah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Kurosawa Mori. Xiao Hong berdiri di tepi lapangan terbuka dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat tak ada lagi yang mengumpat Hei Zesen, ia sedikit menoleh dan menatap hampir 50 anggota pengawal Tanah Suci tak jauh dari sana. Meskipun mereka sedang berlutut, sorot mata mereka masih menunjukkan semangat pantang menyerah, dan sorot mata mereka masih dipenuhi kebencian yang tak berujung saat menatap Xiao Hong. Aku, Xiao Hong, sangat mengagumi kesetiaan dan keteguhan hatimu sebagai seorang perwira. Aku sangat menghormatimu, tetapi sebagai musuh, kau harus mati. Tatapan dingin Xiao Hong menyapu hampir 50 anggota Garda Tanah Suci di hadapannya, dan ia melanjutkan, tapi sebelum aku mati, aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Setelah berkata demikian, Xiao Hong mengeluarkan sebuah pola sihir dari sakunya, mengaktifkannya, lalu melemparkannya tepat di hadapan hampir 50 orang tangguh itu. Pola sihir video merekam seluruh proses Xiao Hong membasmi Yunzong, termasuk harapan Yunzong akan bantuan Hei Zesen, tetapi Hei Zesen menolaknya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ekspresi 50 pria tangguh ini yang awalnya tak kenal kompromi tiba-tiba berubah. Mereka tak pernah menyangka Yunzong dan Kurosawa Sen pun bisa meninggalkan mereka demi harga diri, jadi apa yang bisa mereka andalkan? Mustahil, kau pasti telah memanipulasi video ini. Tuan Kurosawa Mori bukan orang seperti itu. Seorang pria keras kepala tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membentak Xiao Hong. Mereka benar-benar tidak bisa menerima kejadian seperti itu. Seseorang rela mati demi sahabatnya, tetapi saat ini, hampir 50 pria tangguh ini merasakannya dengan sangat jelas. Mereka sangat setia kepada Kurosawa Mori, namun Kurosawa Mori begitu acuh tak acuh di saat genting itu. Situs web novel Naga Hitam. Melihat tatapan mata orang-orang tangguh itu mulai goyah, Xiao Hong menampakkan senyum tipis. Namun senyum ini tampak sangat kejam, karena pada saat ini, Xiao Hong telah menghancurkan keyakinan mereka yang kokoh, membuat mereka tidak dapat memejamkan mata bahkan dalam kematian. Patah. Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Perlahan ia mengulurkan tangannya, mengeluarkan pola sihir komunikasi baru,
dan melemparkannya tepat di depan tulang keras yang meraung. Ia berkata dengan santai, sekarang kau bisa mengirim panggilan ke Hei Zesen. Sekalipun Hei Zesen hanya mengatakan satu kalimat, biarkan aku mengampunimu, kau tetap hidup. Aku akan mengirimkan kapal khusus untuk mengirimmu kembali ke bintang Mituo agar kau bisa terus berjuang demi Hei Zesen. Di hadapan semua orang di federasi, aku, Xiao Hong, tidak akan mengingkari janjiku. Setelah melirik sekilas, Xiao Hong melemparkan pola sihir komunikasi itu kepadanya seperti tulang. Pria tangguh ini melirik Xiao Hong, lalu menerkam mangsanya seperti harimau lapar, meraih pola sihir komunikasi itu, lalu mengirim permintaan panggilan kepada Hei Zesen. Demi wajahnya yang tak tergoyahkan, Hei Zesen Lian Yunzong sudah menyerah. Dengan apa anggota Garda Suci yang kurang dari 50 ini bisa dibandingkan? Semenit berlalu, Kurosawa Sen tak kunjung menjawab panggilan. 2 menit berlalu, Kurosawa Sen masih belum menjawab panggilan. Tidak, ini mustahil, ini benar-benar mustahil, tidak. Pria tangguh ini tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya hampir runtuh. Keyakinan yang menopangnya runtuh total saat ini. Ini lebih kejam daripada membasmi mereka. Ini jelas merupakan kehancuran mental yang luar biasa bagi para pengawal Tanah Suci. 5 menit penuh berlalu sebelum Kurosawa Sen benar-benar mematikan pola sihir komunikasi yang dipanggilnya. Sebaliknya, Xiao Hong yang berdiri di samping, tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi dia sedikit mengangkat lengannya. Para anggota pasukan pemburu tentu saja mengerti arti gestur ini. Tanpa ragu, mereka semua mengangkat senapan berpola sihir mereka, mengarahkan moncong dinginnya tepat ke belakang kepala hampir 50 anggota penjaga suaka. Tunggu, tunggu. Tuan Kurosawa Sen akan menjawab panggilan dan memintamu untuk melepaskan kami. Pria tangguh ini menatap Xiao Hong dengan mata merah dan berkata histeris, lalu mengirimkan permintaan panggilan tanpa henti. Akibatnya, pola sihir komunikasi Kurosawa Sen telah sepenuhnya dimatikan. Tidak, jika ada kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk menjadi orang yang bijaksana. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong memejamkan matanya sedikit, menekan lengannya ke bawah, dan membuat gerakan memotong kepala. Buk, 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 buk. Tepat saat Xiao Hong menurunkan lengannya, tembakan beruntun terdengar. Hampir 50 anggota Garda Tanah Suci jatuh bersimbah darah. Mata mereka terbelalak lebar, kesedihan dan ketidakpercayaan terpatri di wajah mereka. Pada saat ini, seluruh Kekaisaran Jiadu, Kekaisaran Futan, dan bahkan seluruh Federasi Jiadu berada dalam keadaan damai. Tidak, harus dikatakan bahwa keadaannya sunyi senyap. Semua orang menatap layar bak patung, tanpa amarah atau kegembiraan di wajah mereka. Mereka menyaksikan tindakan Xiao Hong, yang tampaknya sepele, secara halus membangkitkan rasa kekejaman dan dingin yang tak berujung. Mungkin inilah perang. Meskipun Xiao Hong adalah ibel, Hei Zesen tidak jauh lebih baik. Berdiri di ruang terbuka, Xiao Hong melirik sekali lagi ke arah para anggota pengawal suaka yang terbaring di genangan darah. Tanpa berkomentar lebih lanjut, ia berbalik perlahan dan memasuki kapal pengangkut berpola sihir, diikuti oleh para anggota aliansi assassin. Hanya sekitar 5 menit kemudian, seluruh pasukan-pasukan grup pemburu perlahan lepas landas dan langsung mundur dari bintang Tianhe, hanya menyisakan pasukan ke-15 untuk membersihkan rerun dewa yang ditinggalkan oleh Xiao Hong. Tepat saat Xiao Hong memasuki ruang kendali utama kapal pengangkut pasukan, Alvin dengan hati-hati datang ke sisi Xiao Hong dan mengeluarkan sisa darah elang mahkota emas mutan dari sakunya. Bos, ini ditemukan di sudut kamar Yunzong, kata Alvin sambil menyerahkannya kepada Xiao Hong dengan kedua tangannya. Xiao Hong memandangi botol giok putih yang familiar itu. Ada bekas luka bakar samar di botol itu, tetapi tidak pecah. Xiao Hong mengambil botol giok putih itu dan tersenyum tipis. Aku tidak menyangka kau akan meninggalkanku seteguk. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong mengeluarkan tas pola ajaib Yunzong dari ranselnya dan berkata, ambil dan bagi di antara aliansi pembasmi. Melihat tas pola sihir Yunzong yang rusak dan berdarah, Alvin tersenyum tak berdaya. Benar, hampir semua pola pertempuran Yunzong adalah yang terbaik, tetapi juga berada di level pengendalian jiwa. Siapa yang bisa menggunakannya? Bos, ini, kalaupun dibagi-bagi, apa gunanya siapa yang bisa pakai, kata Alvin pasrah. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong sedikit berubah. Setelah memikirkannya, ia mengangguk pelan, lalu dengan sedikit putus asa, ia memasukkan semua pola pertempuran di Yunzong kembali ke dalam tas pola sihirnya, untuk digunakan nanti. Pada saat yang sama, Xiao Hong juga mengeluarkan perintah lagi melalui pola sihir komunikasi, dan semua armada grup pemburu menuju ke daerah antara bintang Yong'an dan bintang Yufu tanpa henti. Atas perintah Xiao Hong,
kelompok tempur kapal induk Pruehude yang besar dan armada lainnya berkumpul kembali. Dipimpin oleh Pruehude, mereka mengubah arah dengan sangat cepat dan siap berangkat. Sekitar 5 menit kemudian, Xiao Hong kembali ke ruang kendali utama Perses. Begitu memasuki ruang kendali, ia melihat Ivan dengan wajah muram. Komandan, bosnya sudah datang. Bicaralah padanya kalau ada yang ingin kau katakan. Lennon agak ragu ketika melihat Ivan, lalu berdiri di belakang Xiao Hong. Xiao Hong, kau terlalu berani. Tahukah kau apa konsekuensi dari melepaskan bom lubang hitam berpola ajaib? Ivan mengerutkan kening dan berkata kepada Xiao Hong. Meskipun ia ingin memasang ekspresi marah, hatinya dipenuhi kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia tentu tahu bahwa Otto dan Xiao Hong berada di posisi yang sama, dan Kang Yu memiliki beberapa hubungan kecil dengan Xiao Hong. Tentu saja, yang lebih penting, pasukan di bawah komando Xiao Hong sangat kuat. Bab 707 Ketegangan. Aku tahu. Xiao Hong melirik Ivan, ekspresinya tidak berubah, lalu berkata dengan santai, tanpa sedikit pun keraguan atau ketakutan di wajahnya. Baiklah, aku tahu aku tidak bisa menghadapimu, tapi kau juga harus mempertimbangkan perasaan militer. Kalau kau melepaskannya secara diam-diam, tidak masalah, aku akan berpura-pura tidak melihatnya, tapi kau melepaskan bom lubang hitam berpola ajaib di depan umum, di depan semua orang, yang membuatku sangat malu. Sekarang koalisi lain sudah mulai menanyakan situasi ini. Bagaimana kau ingin aku menjelaskannya? Meskipun Ivan dipenuhi kebencian di hatinya, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang menghadapi Xiao Hongdao. Xiao Hong tidak menanggapi, juga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya menatap Ivan dengan tenang. Meskipun Xiao Hong tidak mengatakan apa-apa, Ivan merasa gelisah. Kalau orang biasa, mungkin tidak apa-apa, tapi siapa yang bisa mengerti temperamen Xiao Hong? Kalau aku cuma mau bilang, kalau lain kali kamu bikin langkah besar, bolehkah aku menyapamu lagi pula, aku Panglima tertinggi Kekaisaran Gadu. Aku tidak merasa lebih unggul dari yang lain, tapi jangan sampai kau senang-senang saja membiarkan aku disalahkan. Kau membuatku kesulitan menjalankan tugasku, kata Ivan dengan tatapan tulus. Lennon, yang berdiri di belakang Xiao Hong, bertukar pandang dengan torpe setelah mendengar ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti Ivan? Ia memiliki temperamen yang sama dengan Otto, kejam dan pantang menyerah, dan metodenya pun pantang menyerah. Yang tak mereka duga adalah Ivan melunak di hadapan Xiao Hong. Kalau orang lain yang melakukan ini, Ivan pasti sudah menguliti mereka hidup-hidup, tapi bagaimana dengan Xiao Hong? Ia hanya bisa diam dan mengeluh pahit. Melihat Xiao Hong, suaranya terdengar datar, seolah-olah setuju. Tapi juga terkesan asal-asalan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu dan Kurosawa Mori? Baiklah, aku akan berpura-pura tidak melihatnya, tapi santai saja, ya Tuan Xiao. Ivan melanjutkan, dan meskipun marah, ia tetap memasang nada negosiasi. Oke, ngomong-ngomong, kelompok mana yang paling vokal soal aku yang melempar bom lubang hitam berpola ajaib? Xiao Hong mengangkat kepalanya, melirik Ivan, lalu berkata pelan. Siapa lagi? Federasi Asia tidak perlu khawatir, dan federasi lain mungkin juga tidak tahu. Yang paling ribut tentu saja Federasi Beiyao, dan mereka terus mengatakan bahwa kita melepaskan bom lubang hitam berpola ajaib. Mereka sudah melihat keamanan Federasi Beiyao dan meminta kita untuk memberikan penjelasan. Ivan marah dalam hatinya, tetapi tetap berkata tanpa daya. Sederhana sekali, kata Xiao Hong, sambil dengan lembut mengeluarkan pola sihir identitas Hong Liang dari grup hunter berasal dari negara bebas sanksi. Dengan kata lain, dia dari Federasi Beiyao. Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Ia berhenti di situ, tapi siapa Ivan? Melihat pola identitas di tangan Xiao Hong, matanya tiba-tiba berbinar, seolah teringat sesuatu. Pemilik grup hunter berasal dari Federasi Beiyao. Pasukan grup hunter secara nominal terkait dengan Federasi Beiyao. Ivan bisa dengan mudah membalikkan keadaan. Para pedagang Federasi Beiyao melepaskan bom lubang hitam berpola sihir di Kekaisaran Gadu. Sekarang ia ada di sini, ia pasti akan menyalahkan Federasi Beiyao. Mari kita lihat bagaimana Federasi Beiyao akan mengeluh. Tentu saja, saya tidak punya dendam terhadap Federasi Austria Utara. Saya juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan negara bebas sanksi, bahkan sangat baik. Karena itu, saya harap Ivan tidak bersikap tidak masuk akal dan berdamai dengan Federasi Austria Utara untuk membungkam mereka. Xiao Hong melanjutkan perintahnya. Tentu saja aku tahu. Lagi pula, membesar-besarkan masalah ini tidak baik untuk siapapun. Tapi, sekali lagi kuperingatkan kau, Xiao Hong, jangan membesar-besarkan masalah ini. Kumohon. Sebelum Ivan sempat menyelesaikan kata-katanya,
Xiao Hong mengulurkan tangan dan memutus sambungan. Yang paling dibenci Xiao Hong adalah obrolan seperti ini, dan Ivan pun demikian. Berikan perintah, armada pemburu akan berangkat menuju altar, tujuannya adalah antara bintang Yong'an dan bintang Yufu. Xiao Hong mengambil pola sihir komunikasi dan memberi perintah. Mengikuti perintah Xiao Hong, armada pemburu yang telah disesuaikan, berangkat serentak dan menuju altar dengan kekuatan yang besar. Orang-orang yang masih menunggu di depan layar, yang merasa sedikit lega setelah melihat pemandangan itu, tiba-tiba merasa hati mereka terangkat kembali. Armada grup Hunter tidak bubar, melainkan menyerang altar. Apa niat mereka? Apakah itu konfrontasi langsung dengan Kurosawa Mori? Ya dewa, apakah Xiao Hong gila? Ini adalah ide hampir semua orang. Khususnya, Kurosawa Mori, yang selama ini memperhatikan pergerakan kelompok pemburu, mendapati bahwa kelompok pemburu tidak bubar dan langsung menuju altar. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk berdiri dari kursi kayu. Pada saat ini, tatapannya akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Benar, dia memiliki daya dorong yang tinggi, dan dalam hal mengendalikan pola perang, dia hampir menjadi orang terbaik di altar suci setelah Amiro. Namun, jika begitu banyak kapal perang dan pasukan berpola sihir menyerangnya secara bersamaan, itu sudah cukup baginya untuk bertahan, dan hasil terbaiknya hampir merupakan kehancuran bersama. Orang pembawa sial Xiao Hong, apa dia benar-benar gila? Hei Zesen tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara. Tak dapat dipungkiri, Hei Zesen benar-benar panik saat ini. Sulit membayangkan Xiao Hong masih seperti semut kecil di matanya. Selain Hei Zesen, Qin Ruobei juga mendapat berita tentang pergerakan armada pemburu untuk pertama kalinya, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Saat ini, Qin Ruobei sedang berbicara dengan Raja Garros, membujuk Kekaisaran Futan untuk sepenuhnya berpihak pada Hei Zesen. Meskipun ia memiliki beberapa dendam terhadap Hei Zesen, Qin Ruobei tentu tahu bahwa jika Hei Zesen jatuh dan Xiao Hong mengambil alih kekuasaan altar, dengan dukungan Kekaisaran Gadu dan Kerajaan Singer, apa artinya bagi Kekaisaran Futan? Jangan lupakan kebencian yang tak terhapuskan antara Kekaisaran Futan dan Xiao Hong. Yang mulia, kelompok pemburu sudah mulai mendekati altar. Kita tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Ayo pergi. Jika Tuan Hei Zesen jatuh, itu akan merugikan kita, kata Qin Ruobei dengan wajah serius dan nasihat yang sungguh-sungguh. Garros tentu saja langsung menerima kabar ini, dan pikirannya jernih seperti cermin. Namun, ia tak pernah menyangka Xiao Hong, yang hampir menggulingkan separuh Kekaisaran Futan, telah menjadi roh dan kini seolah-olah berusaha menjungkirbalikkan seluruh altar. Qin Ruobei, sekarang aku akan menyerahkan armada Chuanzu, armada Xiaolin, armada ke-131, dan armada elang laut Kekaisaran Futan kepadamu. Total 66 kapal perang berpola sihir. Terserah kamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Garros akhirnya memberikan perintah tersebut. Dan 66 kapal perang pola ajaib ini hampir merupakan seluruh kekuatan antar bintang di dekat altar. Dimengerti. Qin Ruobei menjawab tanpa jeda, dan mengeluarkan perintah untuk mengirim ke 66 kapal perang pola sihir ke tepi altar, siap mendukung Hei Zesen kapan saja. Dengan langkah Kekaisaran Futan ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh Federasi Jiadu mulai memasuki situasi yang sangat menegangkan. Situasinya seperti tong mesiu raksasa, dan selama Xiao Hong memicu percikan api, itu bisa menyebabkan kegemparan. Sementara itu, Ivan, yang berada di markas Kekaisaran Gadu, menatap layar cahaya di depannya dengan wajah garang. Di layar cahaya itu, tampak Guan Peiqi, Komandan Federasi Austria Utara, negara inti Uni Austria Utara. Guan Peiqi tampak berusia lebih dari 50 tahun. Padahal, usianya hampir 500 tahun, dan telah menjadi panglima tertinggi selama hampir 100 tahun. Ia memiliki kekuatan pengendali jiwa tingkat pertama. Demikian pula, Federasi Austria Utara dan Kekaisaran Gardu memiliki kemiripan. Keduanya merupakan negara inti dari dua federasi besar, yang dapat dilihat dari namanya. Satu adalah Federasi Austria Utara, dan yang lainnya adalah Federasi Gardu. Sebelumnya, Komandan Guan Peiqi bilang akan mengirim Federasi Gadu ke pengadilan aliansi harimau untuk diadili. Kan bagus sekali, kebetulan kedua keluarga kita tidak perlu melarikan diri. Ivan memegangi informasi pribadi yang terpampang jelas dan memasang ekspresi garang, hatinya merasa sangat bahagia. Menatap Guan Peiqi, yang tadinya berwajah garang, kini wajahnya dipenuhi senyum meminta maaf. Untuk sesaat, ia bingung harus berkata apa. Komandan Ivan, tenanglah, tenanglah. Aku hanya bercanda dengan saudara Ivan sebelumnya. Aku tidak menyangka kau akan menganggapnya serius. Meskipun kedua aliansi utama kita jarang berinteraksi, seperti kata pepatah,
jika kita bukan musuh, kita adalah saudara yang baik. Bukankah begitu jika ada masalah, tidak bisakah kita selesaikan secara internal mengapa kita harus membiarkan aliansi lain menertawakan kita? Oh, itu saja yang ingin kau katakan. Kau bilang sebelumnya kita menggunakan bom lubang hitam berpola sihir untuk menghancurkan alam semesta Tiger. Sekarang aku bilang orang-orang dari serikatmu menjatuhkan bom lubang hitam berpola sihir di wilayah Kekaisaran Gadu. Kelompok Hunter ini memang sebuah industri di dalam Kekaisaran Gadu, tapi kau tahu, bosnya adalah orangmu, jadi kelompok Hunter ini memiliki separuh anggota Serikat Gadu dan juga garis keturunan Serikat Beyao. Ivan masih berwajah muram dan berkata, seolah-olah itu benar. Benar, seperti yang dikatakan saudara Ivan, kelompok pemburu ini memiliki darah biri dan juga darah Gadu. Seolah-olah Anda adalah ayah dari anak itu dan saya adalah ibu dari anak itu. Jika anak itu melakukan kesalahan, kita bisa mendidiknya secara tertutup. Mengapa membiarkan orang luar tahu? Guan Peggy melanjutkan, jelas, dengan nada sangat licin. Jadi, saudara Ivan, bukankah dia selalu memikirkan biji meteorit Federasi Beyao? Nah, Federasi Beyao bersedia menjual 5 ton ke Federasi Jiadu setiap tahun, yang bisa dianggap sebagai simbol persahabatan antara Beyao dan Jiadu. Bagaimana, tanya Guan Peggy. Baiklah, demi saudara Guan Peggy, bagaimana kalau kita masing-masing memberi 50 cambukan untuk masalah ini dan jangan ada yang menyinggungnya. Ivan tidak membahasnya lebih lanjut dan memutuskan untuk berhenti selagi masih unggul. Tentu saja, bukan hanya aku tidak akan menyebutkannya, tapi kalau federasi lain mulai ribut, akulah yang akan marah pertama kali. Guan Peggy berkata sambil tersenyum, tetapi hatinya terasa getir. Rencana awalnya sederhana, memanfaatkan kelemahan Kekaisaran Jiadu dan membuat keributan besar. Apa yang terjadi? Ia malah kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Setelah itu, Ivan dan Guan Peggy terlibat dalam percakapan yang panjang, dipaksakan, dan intim sebelum akhirnya memutuskan kontak dan sepakat untuk melakukan latihan militer gabungan ketika saatnya tiba. Setelah kontak berakhir, wajah Ivan sudah berseri-seri. Aku tak percaya metode Xiao Hong berhasil. Baguslah. Kau bereskan sendiri masalahmu, kata Ivan dari kantornya, senyum yang diwarnai apresiasi, rasa lega terpancar dari kata-katanya. Mengenai insiden Yunzong, Ivan sudah siap dan tetap diam. Bahkan jika Amiro bertanya, Ivan akan punya 1000 alasan. Melihat kondisi tentara ke-15, ia yakin Amiro, seorang yang berpikiran terbuka, tidak akan terlalu menyalahkan mereka, bahkan jika seorang murid senior telah gugur. Tepat ketika suasana hati Ivan membaik, pola sihir komunikasi di sampingnya tiba-tiba bergetar. Asisten Ivan lah yang meminta panggilan. Ada apa? Ivan bertanya dengan lembut, ekspresinya rileks dan jelas-jelas sedang senang. Panglima tertinggi, kita dalam masalah besar. Pasukan grup Hunter sedang menuju altar. Kekaisaran Gadu telah segera mengirimkan 66 kapal perang berpola sihir, juga menuju altar. Komandannya adalah Qin Ruobai, tampaknya untuk melindungi Hei Zesen. Asisten itu berbicara kata demi kata, ekspresinya tegas. Dia tahu persis apa arti berita ini. Menatap Ivan lagi, ekspresinya yang rileks membeku, dan dia terkulai di kursi kantornya seperti patung. Ini adalah contoh sempurna dari apa artinya ketika sebuah krisis meletus. Orang menyebalkan. Tidak bisakah Xiao Hong diam saja? Setelah lebih dari 10 detik, Ivan akhirnya meraung, wajahnya dipenuhi kerutan. Memimpin armada untuk membombardir altar suci bukan hanya keberanian. Itu benar-benar kegilaan. Untuk sesaat, hati Ivan yang sedikit lega sekali lagi diganggu oleh Xiao Hong. Siapa bilang tidak? Xiao Hong terlalu merepotkan, kata asisten itu tegas. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Ia merasa Xiao Hong telah membuktikan reputasinya kemanapun ia pergi, badai akan menghadang. Namun, Ivan tahu bahwa meskipun ia bisa mengutuk dan membenci, Kekaisaran Gadu tak punya pilihan selain berpihak pada Xiao Hong saat ini. Alasannya sederhana, Kekaisaran Futan jelas mendukung Kurosawa Sen. Mereka praktis sependapat, dan Kekaisaran Gadu baru saja mengatur pemusnahan orang kepercayaan Kurosawa Sen yang paling terpercaya, Yunzong. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Hong, dan Kurosawa Sen kembali menguasai altar suci, akankah Kekaisaran Gadu menderita? Akankah Kurosawa Sen yang kejam berdiam diri saja saat itu? Federasi Gadu harus berganti nama menjadi Federasi Futan. Baik Ivan maupun Otto tak bisa melarikan diri. Pergi, beritahu Otto tentang ini. Katakan padanya untuk mengirim armada untuk mengendalikan Kekaisaran Futan. Singkatnya, beritahu Kekaisaran Futan untuk tidak bertindak gegabah. Meskipun kesal, Ivan tak punya pilihan selain mengeluarkan perintah seperti itu. Dimengerti, jawab asisten itu,
segera menutup telepon dan memanggil Otto. Kurang dari 1 jam setelah Kekaisaran Futan melancarkan serangannya, Kekaisaran Gadu, termasuk 70 kapal perang berpola sihir armada ketujuhnya, menyerbu tanpa henti ke perbatasan antara Auriga dan Kekaisaran Futan. Dengan Kekaisaran Gadu yang juga beraksi, hampir seluruh Federasi Gadu berada dalam keadaan tegang, dan semua orang dapat melihat perbedaannya. Xiao Hong memegang sumbunya. Sementara itu, Xiao Hong, di atas Pruses, menyaksikan layar cahaya saat armada Kekaisaran Gadu mulai bergerak cepat dan terpaksa menuju perbatasan antara Auriga dan Kekaisaran Futan. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Tuan, saya sarankan saat ini, kita lebih berhati-hati. 1 langkah saja dapat membahayakan seluruh situasi. Tuan, Anda tidak ingin melihat Kekaisaran Futan dan Kekaisaran Gadu terlibat dalam pertarungan hidup mati. Itu hanya akan menyenangkan aliansi lain, kata Torpe lembut, mendekati Xiao Hong. Saya tahu apa yang sedang terjadi. Jangan khawatir, jawab Xiao Hong dengan tenang. Juga, armada Kekaisaran Futan hampir tiba. Perintahkan Nero dan bajak laut Kurohige-nya untuk mengevakuasi Kekaisaran Futan dan bertemu dengan armada pemburu. Baik, jawab Torpe, lalu ia melakukan apa yang diperintahkan Xiao Hong. Setelah berlayar seharian penuh, armada grup pemburu, yang dianisir menjadi beberapa armada, akhirnya diam-diam menetap di hamparan luas antara Yong'an dan Auriga, tanpa bergerak maju lebih jauh. Bagai pisau tajam, armada itu melayang di atas kepala altar. Tepat saat Perses berlabuh dan membangun sistem benteng luar angkasanya, Nero dengan hati-hati memasuki ruang kendali. Setelah lama tidak melihatnya, meskipun Nero tetap terlihat berantakan, raut wajahnya telah jauh lebih baik. Lagi pula, ia tidak perlu lagi berkeliaran, dan sesekali bisa membajak kapal dagang sambil menikmati makanan dan minuman lesat. Bagaimana informasi yang kuminta kau kumpulkan tentang planet Ibel? Tanya Xiao Hong lembut, berdiri di sudut ruang kendali yang luas, menatap Yong'an melalui jendela pandang. Ini semua yang ku tahu, kata Nero sambil menyerahkan sebuah map kepada Xiao Hong. Xiao Hong mengambil map itu tetapi tidak langsung membolak-baliknya. Ia malah menyerahkan sebuah kotak kecil yang tertutup rapat kepada Nero. Apa ini? Tanya Nero bingung. Bukalah kapan-kapan, dan kau akan tahu sendiri, kata Xiao Hong tenang. Kapan itu? Tanya Nero sedikit terkejut. Kau akan tahu sendiri. Xiao Hong melirik Nero dan tersenyum tipis. Juga, mulai hari ini, misimu sebagai bajak laut luar angkasa selesai. Kau akan tetap di Yong'an. Setelah itu, Xiao Hong berbalik, membawa kotak kayu berisi kepala Yunzong, dan meninggalkan ruang kendali utama Perses. Sementara itu, di bawah komando Lennon, pasukan grup Hunter mulai bergerak ke Yong'an dan Aurifu, mengikuti instruksi Xiao Hong. Intinya, mereka membentuk penghalang antara altar dan Kekaisaran Gadu, atau mungkin jembatan untuk serangan. Lebih jauh lagi, armada besar Kekaisaran Futan dan Kekaisaran Jiadu juga secara bertahap mengambil posisi. Armada mereka kini berjarak kurang dari 1 jam berlayar dari satu sama lain. Pentingnya situasi ini sudah jelas. Kekaisaran Futan berusaha menahan dan melenyapkan pasukan grup Hunter Xiao Hong, sementara Kekaisaran Jiadu, yang terpaksa campur tangan, ikut campur. Kedua negara pilar Federasi Jiadu kemungkinan besar akan menjadi musuh karena Xiao Hong. Hei Zesen, di bintang Wujue, merasa agak terisolasi dan tak berdaya. Ia melihat di layar cahaya bahwa Kekaisaran Futan, yang datang untuk mendukungnya, sedang sepenuhnya dikepung oleh Kekaisaran Jiadu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Sanktuari, atau lebih tepatnya Hei Zesen, sepenuhnya terpapar oleh tembakan langsung Xiao Hong. Jika Xiao Hong menginginkannya, ia dapat menghancurkan Hei Zesen sepenuhnya dengan pasukan-pasukan grup Hunter. Xiao Hong tidak melakukannya saat ini, tetapi menurut Hei Zesen, itu tidak berarti ia tidak akan pernah melakukannya lagi. Entahlah, suatu hari Xiao Hong mungkin mengalami kegagalan otak lagi dan langsung menyerang. Inilah penguasaan pertempuran. Kini, Xiao Hong memegang kendali penuh. Hei Zesen tak bisa tinggal diam. Setelah merenung sejenak, ia mengambil pola sihir komunikasi dan menelepon Yin Luo. Hei Zesen terkejut karena Yin Luo tak lagi menjawab panggilannya. Malahan, setelah beberapa menit menelepon, Yin Luo tiba-tiba terputus. Hal ini tentu saja membuat Hei Zesen merasa sangat gelisah. Tindakan seperti itu seolah menyiratkan bahwa Yin Luo benar-benar memutuskan hubungan dengan Hei Zesen. Langkah ini tak diragukan lagi berkaitan langsung dengan sikap Hei Zesen terhadap Yunzong. Sementara itu, Xiao Hong, di sisi lain, menaiki kapal penumpang pola sihir dan dengan santai kembali ke bintang Yong'an. Namun,
Tepat ketika Xiao Hong baru saja keluar dari kapal penumpang pola sihir dan tiba di area berlabuh kapal bintang pemburu, ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah. Ia melihat tak jauh dari Xiao Hong, hanya sekitar 20 meter jauhnya, seorang pria berpakaian putih berdiri di sana dengan tangan sedikit di belakang punggungnya. Melihat sosok Xiao Hong muncul, pria itu berjalan perlahan dan hati-hati ke arah Xiao Hong. Di saat yang sama, Xiao Hong, dan bahkan anggota Liga Assassin di sekitar Xiao Hong, dapat dengan jelas melihat bahwa pria berbaju putih itu tak lain adalah Yin Luo. Melihat ekspresi Yin Luo, Alvin, dan yang lainnya, mereka langsung waspada, menggerakkan tubuh, dan langsung menghadang Xiao Hong. Di sisi lain, Hong tampak tenang, meskipun pupil matanya sedikit berkibar. Adik Xiao, apakah kau lelah setelah perjalanan? Yin Luo menghampiri Xiao Hong dengan ramah. Mendengar kata-kata Yin Luo, Xiao Hong tentu saja mengerti maksudnya. Melihat kematian Yun Zong dan ketidakpedulian Hei Zesen, Yin Luo telah menyadari sesuatu dan berdamai dengannya. Tentu saja, alasan paling langsungnya adalah kekuatan pasukan pemburu Xiao Hong. Jika seluruh pasukan altar suci dimobilisasi, pasukan pemburu bukanlah masalah, tetapi akankah altar suci melawan saat ini? Sakaya dan Mosuo tidak akan melawan, dan yang lainnya, yang tetap netral, tidak mau terjun ke dalam lumpur dan hanya akan berdiri dan menonton. Dengan ini, situasinya hampir jelas. Hei Zesen punya modal untuk melawan, tetapi tampaknya itu tidak cukup untuk mengalahkan Xiao Hong. Terima kasih, kakak senior Yin Luo, atas perhatianmu. Semuanya baik-baik saja. Xiao Hong tersenyum tipis dan membungkuk sopan. Xiao Hong bukan orang bodoh. Ia dan Yin Luo memang sempat berselisih paham, tetapi itu tidak cukup untuk memicu kebencian yang mendalam. Saat ini, berkurangnya satu musuh berarti peluang lebih besar untuk membasmi Hei Zesen. Tentu saja, mustahil mengharapkan Xiao Hong untuk benar-benar lengah saat ini. Bab 709 Yin Luo menyerah. Kudengar adik muda Xiao menciptakan pola perang air yang luar biasa canggih. Namun, menurutku teknik itu masih sedikit kurang teknik pola bayangan 8 arah. Ini adalah pengalaman yang kukumpulkan selama bertahun-tahun untuk menguasai teknik pola bayangan 8 arah. Jika adik muda tidak keberatan, kau bisa mempelajarinya. Yin Luo berkata, sambil menarik sebuah buku bersampul benang yang agak usang dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Xiao Hong, ekspresinya masih ramah. Xiao Hong melirik buku bersampul benang yang diserahkan Yin Luo, senyumnya masih mengabaikan dendam masa lalu, tetapi matanya bertemu langsung dengan mata Yin Luo. Ia kemudian dengan hati-hati mengulurkan tangan dan mengambil buku itu. Terima kasih, saudara Yin Luo, atas bimbinganmu. Aku akan mempelajarinya dengan saksama, kata Xiao Hong sopan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Kata Yin Luo, lalu berbalik, membuka celah spasial, dan menghilang. Bos, apa yang Yin Luo rencanakan? Bisik Alvin kepada Xiao Hong setelah Yin Luo benar-benar menghilang. Xiao Hong dengan santai membolak-balik buku bersampul benang di tangannya dan mengujinya dengan pola sihir deteksi. Tidak ada yang salah. Tulisan tangannya jelas sudah tua, jelas bukan palsu, tetapi asli. Menurutku, buku bersampul benang ini adalah surat penyerahan diri Yin Luo. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dia telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Hei Zesen dan kembali ke netralitas, kata Xiao Hong lembut sambil tersenyum tipis. Bos, hati-hati dengan jebakan, bisik Nuolin di samping Xiao Hong. Aku tahu itu, jawab Xiao Hong lembut, lalu masuk ke kendaraan berpola sihir dan menuju markas grup Hunter. Sementara itu, Qin Ruobai, di bagian selatan Kekaisaran Futan, dapat melihat bahwa armada pola sihir Kekaisaran Jiadu juga ikut serta dalam konflik, dan raut wajah yang tegas terlihat di wajahnya. Dari segi kekuatan keseluruhan saja, Qin Ruobai harus mengakui bahwa Kekaisaran Futan sedikit lebih lemah, terutama dalam hal komando dan pengerahan pasukan. Hal ini khususnya benar. Pergilah, siapkan kapal khusus untukku. Aku sendiri akan bergegas ke perbatasan antara Kekaisaran Futan dan altar suci untuk mengawasi pertempuran. Qin Ruobai merenung cukup lama, menilai kembali situasi, dan mengeluarkan instruksi ini. Sebenarnya, saat ini, Qin Ruobai benar-benar kewalahan dengan situasi yang sangat gawat. Dilihat dari kekuatan mereka saja, Xiao Hong sudah berada di atas angin. Satu-satunya cara untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan meminta dukungan dari negara-negara kecil di Federasi Jiadu, seperti membangun menara dari tumpukan pasir. Sementara itu, sekembalinya ke lembah Wanzun, Xiao Hong segera menurunkan Frost Dragon dari kapal pengangkut. Meskipun baru sehari berlalu,
Ketika naga es turun, Xiao Hong terkejut mendapati tubuh biru tua naga es, yang Xiao Hong sebut naga besar, mulai berubah hampir hitam, dan kabut cian terus-menerus keluar dari tubuhnya. Pemandangan ini tak diragukan lagi menunjukkan bahwa naga es terus maju menuju tingkat kedua pengendalian jiwa. Energinya pun luar biasa tinggi saat itu. Kembali ke lembah Wanzun yang familiar, ia mengitari langit tanpa henti. Meskipun perses besar, ia sama sekali tidak sebebas planet atau kehampaan. Mengangkat kepalanya dan melirik naga es sejenak, Xiao Hong mengabaikannya, membiarkannya bergoyang-goyang. Ia menarik sebuah kotak logam besar dari kapal pengangkut dan kembali ke kabin. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah penghancur kecil dan berbagai macam material, termasuk sebungkus kecil biji popi hantu. Ekstrak dari buah popi hantu ini, jika diekstrak, dapat merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan halusinasi. Ini juga merupakan material yang digunakan untuk membuat pola pertempuran khusus, meskipun jarang digunakan dan relatif tidak populer, sering dianggap sebagai produk rasible. Ia membuka lipatan tas kain emas, memeriksa 3 biji popi hantu hitam pekat, dan menyimpannya. Dengan ekspresi tenang, ia berjongkok di tanah, mengurus urusannya sendiri. Tidak seperti cairan pola sihir, persiapan dan pencampuran material ini tidak dilakukan dengan jumlah yang tepat. Sebaliknya, material ini dikumpulkan segenggam demi segenggam, dicampur, atau diberikan perlakuan khusus. Xiao Hong hanya perlu mencampur jenis tanah khusus, yang disebut tanah gelap. Tanah ini agak mirip dengan yang digunakan untuk menumbuhkan pola sihir, tetapi makhluk yang dihasilkan tidak tumbuh lebih besar atau lebih cepat. Sebaliknya, mereka menyerap zat-zat tanah secara menyeluruh, mencapai mutasi yang ditingkatkan. Material inti adalah daging dan darah manusia. Semakin kuat tingkat kendali yang terkandung dalam daging dan darah, semakin kuat pula material yang dihasilkan. Teknologi ini juga diciptakan oleh penduduk Lord Daeron, atau lebih tepatnya, oleh Harrison sendiri. Xiao Hong telah membaca tentang kekaisaran Lord Daeron di perpustakaan. Agak kejam dan mungkin bahkan menyimpang, tetapi Xiao Hong merasa patut dicoba. Lagi pula, Xiao Hong tidak menganggap dirinya orang baik. Sekitar 1 jam kemudian, setumpuk pasir merah muncul di hadapan Xiao Hong. Tanpa henti, Xiao Hong berdiri, meregangkan tubuhnya, lalu mengambil kepala Yunzong dari kotak kayu. Ia melemparkannya langsung ke dalam mesin penghancur dan menyalakannya. Seketika, setelah serangkaian suara retakan, kepala Yunzong hancur berkeping-keping, meninggalkan kekacauan berdarah. Ekspresi Xiao Hong tetap tidak berubah. Ia telah membasmi begitu banyak orang, melihat segala macam adegan berdarah, jadi mengapa ia peduli tentang ini? Ia hanya bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan orang lain di tempat perlindungan tentang perlakuan Xiao Hong terhadap tubuh Yunzong. Sebagian menjadi makanan bagi naga es, sementara sisanya menjadi bahan percobaan Xiao Hong. Ia terus menghancurkannya selama 10 menit penuh, hingga tengkorak Yunzong hancur tak dapat diperbaiki. Baru setelah itu, ia dengan hati-hati memasukkan pasir merah ke dalam penggiling, membiarkannya menyatu sempurna dengan daging Yunzong. Xiao Hong melihat pasir merah itu telah larut sepenuhnya ke dalam daging Yunzong, bahkan menjadi kabut hijau samar, berubah menjadi tanah merah tua. Setelah semua proses ini, hampir mustahil untuk memastikan bahwa tanah itu terbuat dari daging pengendali jiwa. Ia mengenakan sarung tangan isolasi. Setelah mengeluarkan wadah berisi tanah gelap dari penggiling, Xiao Hong meraih dan mengambil sejumput kecil. Ia menggosoknya. Selain warnanya, tanah itu sedikit lebih lengket daripada tanah biasa dan persis seperti yang dijelaskan di buku. Terlebih lagi, karena terbuat dari Yunzong tingkat pengendali jiwa, kualitasnya sungguh luar biasa. Material yang tumbuh dari tanah ini juga akan menyerap kekuatan tingkat pengendali jiwa yang terperangkap di dalamnya, bermutasi menjadi material dengan khasiat luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Hong mengeluarkan 3 pot bunga kecil yang terbuat dari logam paduan mikron dan membagi tanah di antara pot-pot tersebut. Ia kemudian memasukkan 3 biji popi hantu ke dalam salah satu pot. Di 2 pot lainnya, 1 pot ditanami rumput ungu yang telah distimulasi berkali-kali dan tanaman anggrek tulang naga. Ini adalah bahan-bahan penting untuk membuat cairan pola ajaib pola dalam pola. Setelah menanam 3 pot tanaman, Xiao Hong meletakkannya langsung di ambang jendela dan menyimpannya. Setelah merapikan ruangan, Xiao Hong mulai merenungkan pengalaman menguasai teknologi bayangan 8 arah yang diberikan Yin Luo seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia telah membaca banyak buku. Setelah sekitar 5 menit belajar, Xiao Hong dapat sepenuhnya membedakannya. Pengalaman Yin Luo ini benar-benar autentik, dan sangat membantu Xiao Hong dalam menguasai teknologi bayangan 8 arah. Hingga sore hari,
Setelah menyelesaikan pengalaman Yin Luo, Xiao Hong selesai membacanya. Setelah memeriksa catatan-catatan itu, Xiao Hong menyimpannya di dalam laci. Ia mengangkat kelopak matanya dan melirik pola suar sinyal, yang mewakili mutan nomor 2, darah elang mahkota emas. Lampunya tetap menyala, sementara angka 1 tetap sangat redup. Xiao Hong tidak lagi peduli dengan pola suar sinyal nomor 1, karena pola itu sudah ada di tangannya. Sepertinya aku harus mencari cara untuk menekan Kurosawa Sen, gumam Xiao Hong dalam hati, sambil menatap pola suar sinyal nomor 2 yang masih terang. Ia kemudian dengan santai membuka botol mutan nomor 1, darah elang mahkota emas, dan hanya menemukan 1 tegukan tersisa. 1 tegukan ini akan sangat membantu Xiao Hong. Jika ia bisa mencapai puncak status Master atau bahkan Grandmaster saat akhirnya memutuskan hubungan dengan Kurosawa Sen, bantuan yang akan ia terima akan sangat berarti, terutama untuk situasi yang akan ia hadapi di masa depan. Saat memeriksa pola waktu, Xiao Hong melihat sudah pukul 6 sore. Ia kemudian memeriksa status armada grup Hunter, memastikan semuanya stabil. Ia kemudian mengambil darah elang mahkota emas mutan dan ranselnya, keluar dari kabin, menatap langit malam, dan tanpa henti, mendaki ke puncak gunung tempat ia sering berlatih, duduk bersila. Batu yang sering diduduki Xiao Hong kini hampir licin karena terkikis oleh bokongnya. Ia melepas baju zirah paduan mikronisasinya, memasukkan jarum pola ke dalam tubuhnya, dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum membuka botol giok putih dan meneguk sisa darah elang mahkota emas mutan, bersiap untuk memulai latihannya yang paling hingar-bingar. Beberapa saat setelah menelan darah elang mahkota emas mutan ini, Xiao Hong merasakan kekuatan pendorong di dalam dirinya tiba-tiba mulai mendidih. Kekuatan pendorong yang damai itu mulai melonjak dan membengkak seperti gelombang yang mengamuk. Kekuatan kendalinya yang melonjak beberapa kali lebih kuat daripada darah elang mahkota emas biasa. Untungnya, kekuatan Xiao Hong telah mencapai tingkat Master 5, membuatnya relatif kuat. Kalau tidak, jika ia berada di level Master, darah elang mahkota emas yang bermutasi ini bukanlah harta karun yang meningkatkan kekuatannya, melainkan racun yang sesungguhnya. Tentu saja, terlepas dari rasa takjubnya yang tak henti-hentinya, Xiao Hong berhasil mempertahankan ketenangan pikiran dan fokus memanfaatkan kondisi ini untuk memaksimalkan kekuatannya. Ia tahu bahwa jika ia menggunakannya secara efektif, 6 jam akan memungkinkannya meningkatkan kekuatannya sekitar 300 hingga 400 unit. Bagi pengemudi level 5, meningkatkan daya dorong sedemikian rupa dalam 6 jam dapat dianggap sebagai kemajuan pesat. Hanya dalam 1 jam, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pendorong di tubuhnya telah meningkat menjadi 14.222 saham, peningkatan 52 saham. Tidak diragukan lagi bahwa bagi Xiao Hong, ini seperti menemukannya lagi, perasaan meningkat seperti roket. Namun, Xiao Hong juga sangat jelas tentang kematian Yunzong, dan darah elang mahkota emas yang bermutasi ini harus digunakan dengan hati-hati. Xiao Hong memanfaatkan kesempatan ketika Hei Zesen sedang sibuk mengkonsolidasikan dirinya dan meluangkan waktu untuk menggunakan darah elang mahkota emas yang bermutasi, karena Xiao Hong juga sangat jelas bahwa kesempatan seperti itu tidak akan sering datang. Demikian pula, Xiao Hong juga harus memanfaatkan setiap kesempatan dan mulai berusaha keras meningkatkan kemampuan mengemudinya. Tidak hanya kali ini, Xiao Hong sendiri juga mulai mengerahkan kekuatan dahsyat dari Hunter Group untuk terus mencari material yang mampu mempercepat peningkatan daya dorong. Singkatnya, Xiao Hong sangat yakin bahwa ia harus mencapai puncak kemampuan mengemudi Master sesegera mungkin. Sedangkan untuk air spiritual, yang merupakan sesuatu yang dapat membentuk kemampuan mengemudi Master yang hebat, hal itu sudah bukan hal yang mustahil bagi Xiao Hong. Di saat yang sama, Hei Zesen di Wujue Star telah kehilangan jejak Xiao Hong. Bagaimana situasi terkini di Vatikan Star? Hei Zesen tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiao Hong, dan ia bahkan tidak punya waktu untuk peduli. Meskipun Xiao Hong tidak bergerak, armada pemburu yang besar dan pasukan pemburu yang tak dikenal itu bagaikan pedang tajam yang tergantung di altar dan di hati Hei Zesen. Begitu mereka jatuh, mereka pasti akan menyebabkan masalah yang tak berkesudahan bagi Hei Zesen, atau bahkan pukulan yang menghancurkan. Yang membuat Kurosawa Sen merasa sangat serius adalah bahwa armada Kekaisaran Futan yang datang untuk mendukung secara langsung diikat oleh Kekaisaran Gadu yang lebih kuat. Hei Zesen tidak bodoh, dia bisa melihat dengan jelas situasi di depannya. Begitu Kekaisaran Futan bertindak, Kekaisaran Jiadu pasti akan bertindak, yang juga menunjukkan bahwa Kekaisaran Jiadu telah sepenuhnya jatuh ke pihak Xiao Hong dan menjadi pendukung Xiao Hong. Kerajaan Singer, yang sedikit lebih lemah dari dua kerajaan besar Gadu dan Futan, tidak membuat pernyataan apapun saat ini. Pada saat ini,
Hei Zesen berkomunikasi tanpa henti dengan raja-raja negara kecil di Federasi Gadu melalui pola sihir komunikasi, berharap untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara kecil ini. Negara-negara kecil ini sebenarnya semuanya bergantung pada Federasi Jiadu, dan kemampuan tempur mereka sendiri sangat terbatas. Memiliki 7 atau 8 kapal perang berpola sihir dianggap cukup baik, dan beberapa bahkan hanya memiliki 1 atau 2. Tetapi pada saat ini, Hei Zesen, yang dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Xiao Hong, tidak lagi peduli dengan banyak hal. Di Federasi Kathmandu, selain 3 negara Kathmandu, Futan, dan Sing, terdapat lebih dari 30 negara kecil. Setelah beberapa jam berkomunikasi, negara-negara kecil yang biasanya khawatir tentang kekuatan Hei Zesen atau mengandalkan kekaisaran Futan untuk bertahan hidup semuanya menyatakan tunduk kepada Hei Zesen dan memutuskan untuk mengirim semua tenaga mereka untuk mendukung Hei Zesen dalam waktu dekat untuk membantu Hei Zesen melawan pemberontak altar Xiao Hong. Negara-negara ini serupa, jumlahnya ada 11, dan mereka dapat mengumpulkan sekitar 50 kapal perang berpola sihir, dengan pasukan sejumlah 220.000, yang hampir merupakan kekuatan militer total dari 11 negara kecil ini. Adapun negara-negara kecil lainnya, termasuk Kerajaan Singer, dalam menghadapi ajakan atau ancaman Hei Zesen, mereka semua menyatakan bahwa Amiro adalah yang terhebat di antara kuil-kuil itu, dan mereka bersedia mematuhi perintah Amiro. Terus terang, pernyataan seperti itu berarti menjaga netralitas. Sedangkan untuk negara-negara kecil lainnya, menjaga netralitas kurang lebih bisa dipahami oleh Hei Zesen. Namun, Kerajaan Singer tetap membuat Hei Zesen agak khawatir. Lagi pula, hubungan antara Luo Xuening dan Xiao Hong memang tidak jelas. Gadis yang kesepian itu sering berinteraksi secara pribadi, dan gosip bahwa mereka berselingkuh tentu saja sampai ke telinga Hei Zesen. Sikap Kerajaan Singer terhadap Luo Xuening jelas bagi semua orang. Mereka pada dasarnya memperlakukannya seperti seorang putri, dan ahli strategi West Point di bawah kendali mereka dapat dengan mudah menggulingkan beberapa negara kecil. Dari titik ini, Hei Zesen dapat melihat bahwa meskipun Kerajaan Singer tetap netral saat ini, jika benar-benar harus memilih satu di antara keduanya, lantai ke-8 akan berdiri di pihak Xiao Hong di bawah campur tangan Luo Xuening. Ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman potensial. Namun, setelah mendapat dukungan dari 11 negara kecil, ekspresi Kurosawa Sen yang tegas akhirnya sedikit mereda. Setidaknya untuk saat ini, Xiao Hong masih mustahil untuk menghancurkannya sepenuhnya. Demikian pula, pada saat ini, keunggulan lain dari Hei Zesen muncul, yaitu fondasinya di altar telah mengakar kuat. Di sisi lain, Xiao Hong bagaikan badai yang mencoba mencabut Hei Zesen. Pada saat yang sama, saat itu sudah tengah malam di lembah Wanzun. Setelah 6 jam berlatih, tenaga pendorong Xiao Hong telah mencapai 14.555. Hanya tersisa kurang dari 500 helai tenaga pendorong untuk mencapai puncak kemampuan mengemudi. Sangat dekat. Jika ia berlatih dengan tekun, diperkirakan ia akan mencapainya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Namun, Xiao Hong sekarang benar-benar tidak tahu apakah dia hanya punya waktu 2 bulan lagi. Seiring khasiat obat darah elang mahkota emas yang bermutasi perlahan memudar, kekuatan pendorong dalam tubuh Xiao Hong pun menjadi lebih tenang. Ia memejamkan mata sedikit, dan setelah 10 menit, ketika kekuatan pendorong yang mendidih dalam tubuhnya mereda, Xiao Hong perlahan membuka matanya. Dulu, jika daya dorongnya sudah sehebat ini, Xiao Hong pasti akan sangat gembira, atau setidaknya mengepalkan tinjunya. Namun, kali ini tidak. Ia hanya mengangkat kepalanya menatap langit berbintang yang berkilauan, merapikan ranselnya, dan perlahan menuruni gunung. Xiao Hong baru saja memasuki rumah kayu, meletakkan ranselnya, dan mengaktifkan 2 pola sihir komunikasi ketika dia menerima permintaan panggilan dari Lennon. Ada apa? Xiao Hong bertanya lembut setelah panggilan tersambung. Bos, saya baru saja mendapat informasi bahwa Hei Zesen telah mengerahkan 11 negara kecil di Federasi Gadu untuk bersatu dan mencoba melawan kita. Saat ini, armada dari berbagai negara kecil sedang berdatangan ke sini, siap melindungi altar. Jumlah mereka hampir sama dengan pasukan grup Hunter, terutama pasukan pendaratan, jumlahnya lebih dari 200.000. Lennon melaporkan kepada Xiao Hong kata demi kata, nadanya agak serius. Karena Lennon tahu bahwa jika hal-hal terus berkembang seperti ini, mereka harus melepaskan keuntungan yang telah mereka peroleh. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong tetap tenang dan kalem. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, semburat kesedihan terpancar di matanya yang tenang. Aku mengerti, bisik Xiao Hong setelah beberapa saat. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Lennon melanjutkan. Memang, terlepas dari berbagai rencana respons Lennon,
tidak satu pun yang langsung membuahkan hasil. Akar Kurosawa Sen di altar dan Federasi Kado terlalu dalam. Sekalipun dahan-dahan Kurosawa Sen dipotong paksa, akar-akarnya masih memberi orang perasaan tak berdasar. Jangan banyak bertanya, kirimkan saja informasi ke-11 negara itu kepadaku, kata Xiao Hong lembut, lalu dengan lembut memutuskan sambungan telepon. Seluruh pribadinya tampak sangat damai, tetapi di balik kedamaian ini terdapat sikap dingin dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Saat komunikasi terputus, Xiao Hong kembali melihat keluar jendela. Gelap gulita. Di dalam ruangan, suasananya luar biasa sunyi. Hanya Xiao Hong sendirian, membentuk bayangan panjang di bawah cahaya pola ajaib. Setelah berdiri diam cukup lama, Xiao Hong berbalik sedikit dan mengalihkan pandangannya ke satu sisi ruangan. Di sana terdapat abu sang tetua, tanaman ivy, dan jubah perang putih Xiao Hong dengan mahkota emas. Ia mengulurkan tangannya dengan lembut, menyentuh jubah perang tuanya, lalu mengelus guci tua itu dengan lembut. Wajah Xiao Hong akhirnya menunjukkan kepahitan yang langka. Guru, mungkin aku bisa segera mengantarmu pulang. Xiao Hong bergumam pelan pada dirinya sendiri, aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya dan apa hasilnya nanti. Tapi aku sungguh tidak punya pilihan. Mungkin inilah takdir yang kau sebutkan. Aku akan mengingat instruksimu. Setelah mengatakan hal ini, Xiao Hong menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia sedang berpikir keras, atau seolah-olah dia tengah menahan kekosongan dan kesepian yang amat dalam di hatinya. Baru setelah pola sihir komunikasi di belakangnya bergetar lagi, Xiao Hong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berkilat tajam dan dingin tanpa akhir, dan ekspresinya selalu memberi kesan dingin. Getaran ini disebabkan oleh informasi rinci tentang 11 negara yang dikirim oleh Lennon, termasuk kekuatan militer, sistem nasional, jumlah populasi, luas wilayah, del. Mengambil pola sihir komunikasi, Xiao Hong dengan cepat mengaktifkannya dan membolak-balik informasi di layar cahaya. Kita hanya melihat 11 negara kecil ini, yang sebagian besar terletak di wilayah sekitar Kekaisaran Futan, dan hanya 3 negara lainnya yang berbatasan dengan Kerajaan Singer. Para pemimpin ketiga negara kecil ini juga memiliki persahabatan dengan Kurosawa Sen, dan pada dasarnya mereka adalah guk Kurosawa Sen yang suka menyanjung. Melihat peta antar bintang Federasi Gado di layar cahaya, Xiao Hong merenung cukup lama, dan akhirnya mengambil pola sihir komunikasi dan mengirim permintaan panggilan ke Roger, Komandan Militer Federasi Ania. Komandan, apa perintah Anda? Karena Xiao Hong dan Roger sudah beberapa kali berbincang sebelumnya, Roger tidak merasa ada yang aneh karena koneksinya sudah terjalin. Faktanya, meskipun Xiao Hong berada di altar, ia masih memiliki kendali penuh atas Federasi Ania. Tarik secara diam-diam 15 kapal perang berpola sihir dan 50.000 pasukan dari Federasi Ania, persiapkan perang secara aktif, dan selalu siaga, perintah Xiao Hong kepada Roger. Kapten, apakah Anda berencana mengirim kami ke altar? Tanya Roger ragu-ragu. Xiao Hong tidak menjawab secara langsung, tetapi hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, untuk apa itu, kamu akan segera tahu. Oke, aku akan segera melakukannya. Roger menjawab dengan sangat lugas, lalu memutuskan sambungan. Bab 711 Harta Karun Besar Kurosawa Mori. Meletakkan pola sihir komunikasi, Xiao Hong tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mulai berkonsentrasi untuk membuka pengalaman pola latar belakang 8 arah Yin Luo dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Tak dapat dipungkiri, meskipun Yin Luo bukanlah orang baik, hal itu tidak sepenuhnya menghilangkan bakat Yin Luo. Pengalamannya dalam pola latar belakang 8 arah jelas sangat membantu Xiao Hong, bahkan bisa dikatakan sebagai jalan pintas. Sementara Xiao Hong belajar dengan penuh perhatian, di sisi lain, Hei Zesen melihat bahwa ke-11 negara kecil telah mulai bergerak, dan ekspresi tegasnya sedikit mengendur. Setidaknya, jika Xiao Hong ingin bertarung sampai mati, ke-11 efek ini dapat berfungsi sebagai perisai untuk memastikan keselamatannya sendiri. Selama ia dapat mengatasi krisis saat ini, Kurosawa Mori akan mempunyai cukup waktu untuk mengatur napas. Tentu saja, Kurosawa Mori juga harus mempertimbangkan isu lain, yaitu Sakaya dan Maso. Sebagian besar waktu, kedua orang ini tampak tetap relatif netral, hanya melindungi Xiao Hong, dan tidak pernah memiliki konflik langsung dengan Hei Zesen. Namun, Hei Zesen dapat dengan jelas melihat bahwa kedua orang ini tampak lemah, tetapi sebenarnya lebih berbahaya. Begitu Hei Zesen terluka parah, kedua orang ini pasti akan melompat keluar dan langsung menekan Hei Zesen, mengambil alih inisiatif altar, dan melindungi Xiao Hong. Oleh karena itu, menurut Kurosawa Mori, memiliki pasukan dari 11 negara kecil ini saja tidak cukup. Ia juga harus menemukan cara untuk bertahan melawan dua orang berbahaya, Sakaya dan Moso.
Sekarang, peluang Hei Zesen dan Qin Ruobai hampir seimbang melawan Sakaya dan Mosuo. Untuk mendapatkan peluang menang yang lebih baik, Hei Zesen hanya perlu meningkatkan daya dorongnya lagi. 1 poin lagi akan meningkatkan peluangnya. Dengan pemikiran ini, Kurosawa Mori perlahan berdiri, berjalan keluar dari kamar istirahatnya, dan berjalan menyusuri tangga batu menuju gudang bawah tanah kastil. Kemanapun ia lewat, pengawal pribadi Kurosawa Mori membungkuk kepadanya dengan penuh hormat. Melewati lorong batu yang panjang dan sempit di bawah tanah, Kurosawa Sen tiba di sebuah pintu batu yang agak tua. Tidak seperti beberapa pedagang kaya, pertahanannya tidak setinggi 3 lapis. Alasannya adalah karena bintang Wujue dan kastilnya pada dasarnya merupakan tempat yang sangat aman. Para pengawal pribadi dan pelayannya hampir semuanya adalah orang kepercayaannya. Lagi pula, dengan kekuatan pengendali jiwa Hei Zesen, siapa yang berani mendekatinya? Perlahan-lahan, ia mengulurkan tangannya dan mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Yang tampak di hadapannya adalah deretan harta karun langka yang memukau. Harta karun dapat ditemukan di mana-mana di ruangan seluas 30 meter persegi itu. Terdapat hampir selusin pola pertempuran permanen berperforma tinggi saja, dan puluhan lagi untuk mengendalikan air roh. Instrumen dan material berpola dengan tingkatan yang sama semuanya merupakan harta karun langka, masing-masing terbungkus dalam lapisan kristal warna-warni yang indah dan ditempatkan di rak-rak yang indah, memancarkan cahaya cemerlang di bawah cahaya pola ajaib. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Pada dasarnya, tak seorang pun di Kekaisaran Gadu dapat melampauinya. Hal ini dapat dimengerti. Kurosawa Sen telah memegang kendali atas altar selama bertahun-tahun, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuasaannya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir semua persembahan untuk altar dari berbagai negara dan barang-barang terbaik telah jatuh ke tangan Kurosawa Sen. Setelah melihat kembali rumah harta karun kesayangannya, Kurosawa Mori perlahan berjalan ke sudut rumah harta karun itu dan membuka sebuah kotak kayu besar. Di dalamnya, tersimpan rapi berbagai macam material berharga. Semua materi ini sangat membantu dalam mengembangkan atau memupuk kekuatan kendali. Di antaranya, darah elang mahkota emas mutasi yang dikirim oleh Xiang Wensen, bos Wensen Group, juga tercantum secara mencolok. Setelah melihat ke dalam kotak kayu besar, Hei Zesen mengeluarkan minyak katak salju hutan, 3 botol darah elang mahkota emas mutan yang telah dikumpulkannya sejak lama, dan 7 atau 8 material, memasukkannya ke dalam kantong kain hitam, lalu dengan hati-hati menutupi kotak kayu itu, melihat-lihat harta karun di sini, lalu perlahan berjalan keluar. Di antara 3 botol darah elang mahkota emas yang bermutasi, 1 dikirim oleh Xiang Wenseng, dan ini juga semua darah elang mahkota emas yang bermutasi milik Hei Zesen. Tentu saja, karena Yunzong sudah mati, Hei Zesen masih belum siap menghadapi darah elang mahkota emas mutan yang dikirim oleh Xiang Wenseng. Lagi pula, metode Xiao Hong terlalu tidak konvensional dan tak seorang pun akan mudah memikirkannya. Setelah kembali ke kamar, Hei Zesen menutup pintu dan duduk bersila di atas tempat tidur yang terbuat dari kulit naga berleher hitam. Kulit naga berleher hitam itu hampir seperti monster angkasa tingkat pengendali langit dan sangat langka. Zat khusus yang dipancarkan dari kulitnya dapat membantu praktisi kekuatan pengendali untuk menstabilkan kekuatan pengendali dengan lebih baik dan meminimalkan kemungkinan cedera akibat kekuatan pengendali. Ia membuka kantong kain, membuka botol minyak katak salju, menuangkan sedikit minyak katak putih salju, dan menaruhnya di Yuxin. Hei Zesen perlahan menutup matanya, mengamati gumpalan minyak katak salju itu, yang perlahan mencair di bawah dekapan tenaga pendorong Hei Zesen, lalu larut sedikit demi sedikit bersama tenaga pendorong Hei Zesen. Minyak katak salju jenis ini tidak mempunyai efek dalam meningkatkan tenaga dorong, tetapi mempunyai efek ajaib dalam menutrisi tenaga dorong. Inilah pula alasan Hei Zesen, yang baru mencapai level keempat pengendalian jiwa, berani menantang Saga. Di satu sisi, Hei Zesen adalah seorang pengendali pola profesional yang fokus utamanya adalah pertarungan. Di sisi lain, harta karun alami ini senantiasa memberinya nutrisi. Begitu saja, setengah bulan berlalu dengan cepat, dan pasukan grup Hunter tetap tak bergerak, berlabuh di antara bintang Yong'an dan bintang Yufu, selalu dalam kondisi siaga tempur tingkat pertama, dengan segala macam perbekalan yang selalu terisi penuh. Namun, mereka menolak untuk melancarkan serangan apapun. Adapun armada Kekaisaran Gadu dan Kekaisaran Futan, mereka masih saling menahan, berlabuh di perbatasan wilayah masing-masing, selalu mengawasi tindakan satu sama lain. Faktanya, hubungan antara Kekaisaran Jiadu dan Kekaisaran Futan tampaknya selalu baik-baik saja, tetapi sebenarnya, mereka tidak menyukai satu sama lain di balik layar. Kalau tidak,
Mengapa Kekaisaran Gadu tidak mengirim pasukan ketika Kekaisaran Futan diserang oleh Kerajaan Weilin? Kali ini, Xiao Hong bagaikan sepasang tangan besar yang menghancurkan persahabatan munafik antara kedua insan itu. Namun, saat ini, Kekaisaran Futan masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Hal itu karena armada negara-negara kecil yang mendukung He Zesen mulai berkumpul sedikit demi sedikit di dalam Kekaisaran Futan. Sedikit demi sedikit, mereka bergabung menjadi armada besar. 50 kapal perang berpola sihir bukanlah jumlah yang sedikit untuk situasi saat ini. Di sisi lain, Xiao Hong, yang tetap tinggal di lembah Wanzun, telah berkultivasi selama beberapa hari terakhir, jarang mengerahkan armada pemburu besar. Bagi dunia luar, semangat Xiao Hong tampak telah pudar. Ia berada dalam dilema. Benarkah demikian? Sepertinya hanya Xiao Hong yang tahu. Setelah berlatih siang dan malam selama setengah bulan, kekuatan pendorong dalam tubuh Xiao Hong telah mencapai 14.722 saham, kurang dari 300. Saat ini, di depan Xiao Hong, ada sebotol kecil darah elang mahkota emas biasa. Otto telah berusaha keras untuk mendapatkannya, dan grup Hunter membayar 5 juta emas lagi. Faktanya, darah elang mahkota emas yang bermutasi ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan sangat langka. Bukan hanya darah elang mahkota emas, tetapi semua material binatang kosmik lain yang telah mencapai tingkat pengendali jiwa atau lebih tinggi juga sangat langka. Botol kecil ini hanya bisa menampung sekitar 3 teguk obat. Namun, ini bisa menghemat waktu kultivasi Xiao Hong selama sebulan. Lagi pula, waktu sangat berharga baginya saat ini. Duduk di kursi kayu, memainkan mahkota emas berukir darah, Xiao Hong terus menatap layar cahaya. Di layar cahaya itu, terpampang semua informasi penempatan Xiao Hong. Hampir semuanya sudah terpasang. Di sisi lain layar cahaya, ada pola suar sinyal ajaib, dan cahaya nomor 2 masih sangat terang. Waktunya hampir habis. Ada yang sudah tidak bisa menahannya lagi, kan Xiao Hong tiba-tiba berbisik acuh tak acuh. Lalu ia mengambil ranselnya, berisi darah elang mahkota emas biasa, berjalan keluar dari rumah kayu, dan melanjutkan latihannya dengan giat. Saat ini, Xiao Hong menghabiskan hingga 12 jam berlatih setiap hari. Sisa waktunya ia curahkan untuk mempelajari teknologi bayangan 8 arah dan membaca sebanyak mungkin buku bersampul benang yang bermanfaat baginya. Sekali lagi saya sampai di puncak gunung. Saat itu tengah hari, langit masih biru dan matahari terasa hangat. Sambil mengangkat kepalanya dan melirik sekilas ke arah sinar matahari yang cemerlang, Xiao Hong tidak berhenti, melainkan duduk bersila di atas batu besar, tubuhnya penuh dengan jarum ajaib. Ia meneguk darah elang mahkota emas, memejamkan mata sejenak, dan memulai latihan sorenya. Efek darah elang mahkota emas biasa jauh lebih buruk daripada efek darah elang mahkota emas yang bermutasi, tetapi dibandingkan dengan hari-hari biasa, masih ada peningkatan yang sangat besar. Asalkan dia meminum ketiga teguk darah elang mahkota emas yang bermutasi, dan menggabungkannya dengan latihan normal Xiao Hong, dia akan mampu mencapai puncak pengemudi utama dalam waktu sekitar seminggu. Tepat saat Xiao Hong berkonsentrasi pada kultivasinya, di wilayah yang sangat rahasia di Kekaisaran Futan, armada dan pasukan dari 11 negara kecil telah berkumpul, total 50 kapal dan pasukan gabungan besar yang terdiri dari 220.000 orang. Kemudian, di bawah komando pribadi Qin Ruobai, tanpa berhenti sejenak, mereka dengan cepat melaju keluar dari kehampaan tersembunyi dan langsung menuju area di mana Bintang Osa berada. Hampir tidak lama setelah armada gabungan 11 negara berlayar keluar dari wilayah rahasia Kekaisaran Futan, pemandangan ini ditangkap oleh Kekaisaran Gadu. Lagi pula, terlalu sulit untuk bergerak diam-diam dalam armada besar yang terdiri dari lebih dari 50 kapal perang berpola sihir. Otto, yang berada di Peri, tampak jauh lebih lesu akhir-akhir ini. Semua ini karena Xiao Hong. Jika Xiao Hong hanyalah orang biasa, ia akan baik-baik saja dan bisa menahan diri. Namun, Xiao Hong telah memberinya kehidupan baru dan menjadi anak angkat Sang Lun. Identitas ini membuat Otto sangat kagum pada Xiao Hong dan dia hanya bisa dipimpin oleh Xiao Hong. Melihat pemandangan yang ditangkap oleh Kekaisaran Gadu untuk pertama kalinya di layar cahaya, 50 kapal perang berpola sihir dan pasukan pengangkut berpola sihir yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju perbatasan Kekaisaran Gadu. Raut serius terpancar di wajah Otto yang lesu. Pada saat yang sama, armada pengintai juga mengirimkan informasi intelijen terkait kepada Otto. 11 negara bersatu untuk mencoba melawan Kekaisaran Futan dan membantu Kurosawa Mori. Armada tersebut diperkirakan akan tiba di perbatasan dalam 3 hari. Informasi tersebut tentu saja memberitahu Otto bahwa Kurosawa Sen telah mengambil tindakan lebih lanjut.
Armada gabungan 11 negara akan bergabung dengan Kekaisaran Futan untuk melawan Kekaisaran Gadu dan Xiao Hong. Sebagai panglima tertinggi antar bintang Kekaisaran Gadu, ia tentu menyadari keseriusan dan urgensi situasi ini. Jika armada-armada ini dibiarkan menyerbu Osa, rencana Kekaisaran Gadu untuk membendung Kekaisaran Futan akan sepenuhnya pasif dan bahkan terpaksa bangkrut. Tahukah Anda, apakah itu 70 kapal perang berpola sihir yang dibuat oleh Kekaisaran Gadu atau 66 kapal perang berpola sihir yang dibuat oleh Kekaisaran Futan, itu semua adalah batas dari apa yang bisa dibuat. Jika satu kapal lagi dikerahkan, hal itu dapat memengaruhi keamanan pertahanan kedua negara. Lagi pula, kita tidak bisa memusatkan seluruh kekuatan militer kedua negara di sini, kan? 50 kapal tambahan dalam armada gabungan niscaya akan menghancurkan Kekaisaran Gadu. Jika efektivitas tempurnya lebih rendah daripada pihak lawan, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Mundur atau kalah. Terus terang, di era apapun, kekuatan adalah inti dari segalanya. Terlebih lagi, pada titik ini, bahkan jika pasukan grup Hunter bergerak untuk melawan armada gabungan, apa yang akan terjadi pada Kurosawa Sen Kekaisaran Futan dan Kekaisaran Kadu sedang bertempur, dan pasukan grup Hunter sedang melawan armada gabungan. Pada akhirnya, Kurosawa Sen pasti akan diuntungkan dan berhasil melewati krisis ini. Terlebih lagi, Federasi Kathmandu tidak mampu menanggung perselisihan internal seperti itu. Cepat, hubungkan aku dengan Xiao Hong. Xiao Hong, yang duduk di kursi utama peri, mengulurkan tangannya dan menunjuk petugas informasi di sampingnya, lalu memberi perintah. Akan tetapi, saat petugas informasi itu melakukan apa yang diperintahkan dan mengirim permintaan panggilan ke Xiao Hong, ia terkejut karena Xiao Hong tidak dapat dihubungi sama sekali, dan kedua pola sihir komunikasi berada dalam keadaan tertutup. Komandan, pola sihir komunikasi Xiao Hong tidak dapat terhubung, dan kedua pola sihir komunikasi dalam keadaan tertutup. Setelah memanggil selama 2 menit, petugas informasi berbalik dan melapor kepada Otto dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Apa Otto hampir pingsan mendengarnya? Di saat kritis seperti ini, Xiao Hong benar-benar mematikan pola komunikasinya. Ini adalah dosa besar dalam urusan militer, kesalahan kecil yang tak termaafkan. Apa-apaan Xiao Hong, apa dia tidak mengerti betapa tegangnya situasi ini? Otto terus mengeluh. Panglima tertinggi, apakah Tuan Xiao Hong mengalami kecelakaan? Tanya asisten di samping Otto dengan gugup. Memang benar Ivan telah mempercayakan semua urusan kepada Otto. Namun, bahkan anak berusia 3 tahun di Kekaisaran Gadu pun dapat melihat bahwa Xiao Hong adalah inti dari segalanya. Semua orang, terlepas dari pangkatnya, praktis hanyalah peran pendukung. Bahkan Kang Yu hanyalah peran pendukung. Tidak, kalau terjadi sesuatu pada Xiao Hong, bagaimana mungkin dia punya begitu banyak bawahan kuat tanpa reaksi apapun? Lagi pula, meskipun Xiao Hong tampak gila, dia tidak pernah bertindak gegabah. Kemungkinan hal ini terjadi terlalu kecil. Otto menganalisis dengan tenang, tetapi hatinya agak ragu. Ia tak punya pilihan selain menelepon Torpe, berharap menemukan solusi. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah ia masih punya waktu. Di planet Ambu milik Kekaisaran Futan, letaknya tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari perbatasan Kekaisaran Gadu. Planet ini merupakan lokasi ideal untuk pusat komando sementara. Qin Ruobai saat ini berada di planet ini. Menatap layar cahaya, Qin Ruobai tak dapat menahan senyum tipis saat melihat armada sekutu mendekat dengan cepat, menyingkirkan ketegasan biasanya. Qin Ruobai secara alami memahami Kekaisaran Jiadu. 70 kapal perang berpola sihir adalah batasnya, tetapi dengan begitu banyak kapal perang berpola sihir dari negara-negara kecil yang tiba-tiba muncul di armada Kekaisaran Futan, mustahil bagi Kekaisaran Jiadu untuk mengendalikan Kekaisaran Futan. Lebih lanjut, sangat mungkin Kekaisaran Jiadu akan menggunakan kesempatan ini untuk sepenuhnya menekan superioritasnya dan menggantikannya dengan Kekaisaran Futan. Jika ini benar, tindakan Qin Ruobai kali ini dapat dianggap sebagai pencapaian besar, dan promosi menjadi Komandan Merah akan mudah. Xiao Hong itu, atau Otto itu, bukankah mereka dianggap jenius komando? Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan sekarang, gumam Qin Ruobai dalam hati. Peta antar bintang di depannya sudah terkonsentrasi di wilayah perbatasan antara Kekaisaran Gadu dan Kekaisaran Futan. Seperti dua harimau yang saling bertaring dan siap menyerang. Akan tetapi, dilihat dari situasinya, Kekaisaran Futan tampak mulai menguasai keadaan sedikit demi sedikit, sedangkan Kekaisaran Gadu mulai kehabisan kekuatan. Untuk sesaat, situasi yang awalnya sangat menguntungkan Xiao Hong, saat ini, sedikit demi sedikit mulai berbalik ke pihak Hei Zesen. Bahkan orang-orang di Kekaisaran Futan sangat gembira saat mendengar berita itu. Akibat propaganda jangka panjang yang menjelek-jelekkan Xiao Hong,
Pada dasarnya semua orang di Kekaisaran Futan membenci Xiao Hong dan meyakini bahwa Xiao Hong adalah penjahat yang memecah belah Kekaisaran Futan dan menjerumuskan Kabupaten Nanyu ke dalam kesulitan yang mengerikan. Sebaliknya, di mata rakyat Kekaisaran Futan, Gu Hongchen menjadi korban, dan tidak seorang pun menyebutkan fakta bahwa Xiao Hong dijebak oleh Gu Hongchen. Oleh karena itu, ketika kami mengetahui melalui platform informasi yang dikontrol resmi bahwa pasukan gabungan dari 11 negara tidak menyukai Xiao Hong dan sedang melakukan operasi untuk membasmi sampah itu, suara-suara Kekaisaran Futan yang menentang Xiao Hong menjadi semakin keras. Rakyat Kekaisaran Futan begitu menangui buta dan sangat bersemangat. Beberapa orang malang yang bodoh bahkan mengaku rela mengorbankan nyawa demi membasmi Xiao Hong. 4 jam penuh berlalu, dan di lembah Wanzun, saat itu pukul 4 sore. Xiao Hong, yang telah menyelesaikan latihan sorenya, memiliki hampir 14.800 bagian tenaga pendorong di dalam tubuhnya. Perlahan membuka matanya, Xiao Hong mengemasi ranselnya seperti biasa dan menyalakan lagi pola sihir komunikasi. Namun, saat Xiao Hong menyalakan panah pola sihir komunikasi dan berjalan menuruni gunung, komunikasi dengan cepat bergetar, dan orang yang meminta panggilan adalah petugas informasi peri. Dari sini, kita bisa melihat betapa uletnya petugas informasi peri. Ia menelepon Xiao Hong selama hampir 4 jam tanpa henti. Saat Xiao Hong menghubungkan panggilan, saat berikutnya, ekspresi garang Oto muncul di layar terang. Xiao Hong, apa yang kau lakukan? Komunikasi sudah terputus selama 4 jam. Tahukah kau bahwa situasinya sekarang kritis? 11 negara telah bersatu dan menuju ke Kekaisaran Jiadu. Oto berbicara kepada Xiao Hong dengan sangat cepat, ingin memarahinya tetapi tidak berani. Melihat ekspresi Oto, ekspresi Xiao Hong nyaris tak berubah. Aku sudah lama tahu bahwa 11 negara telah bersatu untuk menghadapi kita. Apa saudara Oto tidak tahu ini? Tentu saja aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi tahukah kau berapa total kapal perang berpola sihir yang mereka kirim dan berapa banyak pasukan yang mereka miliki? Tanya Oto. 50 kapal perang berpola sihir dan 220.000 prajurit, jawab Xiao Hong lembut. Mendengar Xiao Hong mengatakan ini, Oto terdiam sejenak. Ia tak menyangka Xiao Hong tahu semua ini lebih awal darinya. Untuk sesaat, ia bingung harus berkata apa. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Oto. Sebenarnya, jika ke-11 negara itu hanya mengirimkan 30 kapal perang berpola sihir, aku akan sedikit takut. Tapi jika mereka mengirimkan semuanya, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena mereka telah mengungkap celah yang fatal. Xiao Hong menjawab dengan tenang. Celah apa? Oto, seorang veteran perang, sedikit bingung saat ini. Peta antar bintang di depan saudara Oto seharusnya hanya sebagian, kan sesuaikan dengan tampilan panorama dan kau akan mengerti setelah melihatnya dengan saksama. Xiao Hong tersenyum dingin dan langsung memutus komunikasi. Kemudian ia menyampirkan ranselnya dan berjalan perlahan menuju rumah kayu itu. Melihat bayangan Xiao Hong menghilang, Oto masih sedikit bingung. Namun, ia hanya mengikuti metode Xiao Hong dan menyesuaikan peta antar bintang lokal menjadi tampilan panorama Federasi Gaduh, lalu terus mengamati setiap sudut peta antar bintang. Dengan bakat Oto, hanya sekitar 1 menit berlalu. Mendengar pengingat Xiao Hong, raut wajah Oto tak bisa berhenti bergerak, dan matanya tertuju ke selatan Kekaisaran Jiadu, tempat taman belakang Xiao Hong, Federasi Anya, berada. Melihat wilayah tempat Federasi Anya berada, selama mereka melewati daerah kecil tak berpenghuni, mereka dapat mencapai 7 negara kecil dalam sehari. Sekarang pasukan di sana kosong, jika saatnya tiba, bagaimana cara menyiksa mereka akan bergantung pada suasana hati Xiao Hong. Titik yang fatal. Dalam pandangan Oto, ini sudah pasti merupakan titik lemah dari ke-7 negara tersebut, dan jika terus meluas, negara kecil ke-8 dapat dengan mudah dihancurkan. Oto tak kuasa menahan napas. Jika benar seperti dugaan Oto, 8 negara kecil itu akan menghadapi bencana. Hal itu sekaligus membenarkan apa yang dikatakan Xiao Hong sebelumnya. Jika ada 30 kapal, Xiao Hong khawatir karena 8 negara kecil itu masih memiliki kemampuan untuk melawan. Dengan kekuatan Federasi Anya, bahkan jika mereka bisa diguncang, mereka akan terluka parah. Namun kini, semuanya tampak berbeda. Kekuatan militer 8 negara kecil itu telah mencapai tingkat yang sangat rendah. Jika Federasi Anya bertindak, itu hampir seperti memanen jagung. Dengan serangkaian analisis ini, ekspresi wajah Oto menjadi sangat rumit. Dengan demikian, upaya Kurosawa Sen untuk memenangkan hati negara-negara kecil dan meminta perlindungan tidak hanya gagal mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga mengungkap kelemahan fatal. Bahkan mungkin mengguncang seluruh Kekaisaran Futan. Tentu saja, dalam hal ini,
kekuatan Xiao Hong akan menjadi luar biasa besarnya, dan Federasi Jiadu bahkan mungkin akan mulai berganti tangan. Selama dia bisa menggulingkan Hei Zesen dan pengawal tanah suci Ping, segalanya mungkin. Otto tak kuasa menahan rasa dingin. Untuk pertama kalinya, Otto merasa bahwa anak laki-laki yang tenang sebelumnya ternyata sedikit menakutkan. Sementara itu, Xiao Hong telah kembali ke kabin. Ia memeriksa waktu dan pergerakan Kekaisaran Futan sebelum perlahan-lahan menangkap pola komunikasi dan mengeluarkan perintah kepada Roger bergerak. Tenangkan negara-negara kecil di sekitar Kekaisaran Futan. Kemudian, Xiao Hong mengirim Roger daftar negara yang harus dihancurkan, perintah, dan bahkan rencana serangan. Bab 713 Taklukkan Bangsa-Bangsa. Hanya 1 jam setelah Xiao Hong mengeluarkan perintah, 15 kapal perang berpola sihir dan 25 kapal pengangkut pasukan berpola sihir yang telah disiapkan oleh Federasi Anya semuanya berangkat. Setelah membuat lingkaran besar di kehampaan, mereka langsung menuju Kerajaan Nanhang, sebuah negara kecil yang paling dekat dengan Federasi Anya. Di antara banyak negara kecil, Kerajaan Nanhang relatif besar, dengan total 5 planet layak huni. Awalnya, Kerajaan Nanhang memiliki armada 8 kapal perang berpola sihir, tetapi sekarang semuanya telah dipindahkan secara paksa ke wilayah Kekaisaran Futan oleh Hei Zesen. Pada dasarnya, serangan mendadak oleh Federasi Anya tanpa peringatan apapun pada dasarnya adalah serangan halus, seperti serangan terhadap Kerajaan Anya, dan langsung menuju bintang Nanhang, bintang inti Kerajaan Nanhang. Kemudian dia meniru taktik Xiao Hong yang biasa, menjatuhkan mesin pola sihir dari udara, dan secara paksa menduduki ibu kota kepresidenan, kongres, dan pangkalan militer inti. Faktanya, hanya ada kurang dari 2.000 pasukan di pangkalan militer inti, dan pasukan utama semuanya telah dikirim ke Kekaisaran Futan. Menghadapi 50.000 pasukan elit Federasi Anya dan lebih dari selusin mesin pola sihir, bagaimana mereka bisa melawan? Hanya 1 jam kemudian, Komandan Militer dan Presiden Nanhang Star menjadi tawanan Federasi Anya satu demi satu. Kemudian, sesuai instruksi Xiao Hong, keluarga Panglima tertinggi garis depan yang dikirim negara ke Kekaisaran Futan diundang ke kapal pengangkut pasukan Federasi Anya dan blokade informasi pun diterapkan. Kemudian, tanpa henti, mereka bergegas ke negara kecil berikutnya. Penyisiran menyeluruh pun dilancarkan. Tak dapat dipungkiri bahwa Federasi Anya telah mengumpulkan kekuatan sejak lama. Setelah mewarisi semua kekuatan utama Kabupaten Nanyu, Federasi Anya kembali menguat. Dengan dukungan finansial dari Tianxie Group, kekuatannya menjadi lebih besar. 3 hari berlalu dengan cepat. Di lembah Wanzun, Xiao Hong meminum semua darah elang mahkota emas, dan tenaga penggeraknya telah mencapai 14.930. Selama 3 hari ini, Xiao Hong pada dasarnya mempertahankan latihannya selama 15 jam. Selain mengonsumsi darah elang mahkota emas, ia juga harus berlatih normal selama 11 jam, sungguh gila. Selain itu, dia kadang-kadang akan mengajukan pertanyaan kepada Sakaya, dan meskipun Sakaya terus bertanya, Xiao Hong tidak menjelaskan apa yang ingin dia lakukan lebih lanjut. Senada dengan itu, Sakaya juga merasa bahwa dibandingkan saat Xiao Hong pertama kali datang, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Xiao Hong kepadanya kini tidak lagi naif dan sederhana. Beberapa pertanyaan bahkan mengharuskan Sakaya berpikir panjang. Hal ini juga tampaknya menunjukkan dari perspektif lain bahwa pengetahuan Xiao Hong tentang pembuatan pola telah membuat kemajuan yang tak terbayangkan. Meski masih lebih lemah dari Saga, kesenjangannya tidak lagi sebesar sebelumnya. Kembali ke kabin dan menyeka keringat di dahinya, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa dalam 3 hari, Federasi Anya telah memusnahkan 7 negara berturut-turut dan telah mencapai negara ke-8, melancarkan serangan pendudukan skala penuh. Dan sesuai dengan instruksi Xiao Hong sebelumnya, blokade informasi menyeluruh harus dilakukan terhadap serangan itu sebanyak mungkin, diupayakan untuk mengurangi dampaknya seminimal mungkin, sepenuhnya mengendalikan lembaga inti negara-negara kecil ini, dan mengendalikan keluarga para komandan garis depan, sehingga tujuan dapat tercapai. Dulu, mencapai efek seperti itu mungkin hanya fantasi, tetapi sekarang bukan tidak mungkin. Alasannya, ke-8 negara ini sendiri sangat lemah, dan jika semua pasukan mereka dikirim ke Kekaisaran Futan, mereka pada dasarnya akan menjadi daging di talenan. Seringkali, sebelum berbagai kerajaan dapat bereaksi, informasi telah diblokir oleh armada Anya, dan kemudian mereka dengan mudah diduduki. Xiao Hong, yang berada di rumah kayu, melihat laporan pertempuran rahasia yang dikirim Roger, tanpa rasa bangga atau lega di wajahnya. Ya, Xiao Hong sekarang mengetahui kelemahan Qin Ruobai dan bahkan Hei Zesen, tetapi Xiao Hong juga mengerti apa konsekuensinya. Masih ada 70 bagian lagi. Xiao Hong memandang keluar jendela dan tak kuasa menahan diri untuk mengatakan ini.
Lalu, tanpa ragu, ia mengenakan ranselnya dan pergi menuju grup hunter sendirian, siap kembali ke Perses. Di sisi lain, Qin Ruobai, yang berada di planet Am, berada di sebuah kantor mewah. Gedung kantor itu dijaga ketat. Saat ini, di depan Qin Ruobai, terdapat 11 layar cahaya. Di setiap layar cahaya terdapat seorang komandan garis depan dari sebuah negara kecil, seorang tokoh setingkat kepala suku. Tentu saja, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seorang komandan setingkat kepala suku dari sebuah negara kecil bahkan tidak sebaik perwira setingkat kolonel dari Kekaisaran Futan. Melapor kepada Tuan Qin Ruobai, diperkirakan armada gabungan akan dapat bertemu dengan Anda dalam 2 jam. Salah satu komandan negara kecil itu melapor kepada Qin Ruobai, nadanya penuh hormat. Mereka tentu saja menyadari status Qin Ruobai, jadi mereka semua bersikap rendah hati. Bagus sekali. Wajah Qin Ruobai semakin bangga ketika mendengar ini. Aku sangat senang kau bisa membedakan yang benar dari yang salah dan datang untuk membantuku membasmi Xiao Hong dan menegakkan keadilan. Xiao Hong telah menentang Tuan Hei Zesen dan telah memecah belah Kekaisaran Futan. Sekarang dia ingin merebut kekuasaan altar suci dan mencoba menduduki Federasi Jiadu untuk memperbudak rakyat dan menyalahgunakan kekuasaannya. Kejahatannya keji dan lebih buruk dari Nangui dan Guk-Guk. Membasminya adalah satu-satunya cara untuk meredakan amarah rakyat. Rakyat Kekaisaran Jiadu telah ditipu oleh Xiao Hong. Tapi untungnya, kau memiliki mata yang tajam. Terima kasih, Guru Qin Ruobai, atas pujian Anda. 11 komandan merespons satu persatu, lalu membungkuk bersama. Sebagai komandan, mereka hampir seperti pejabat militer berpangkat tinggi. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari jebakan Xiao Hong dan pemuliaan Gu Hongchen yang tak tahu malu? Tapi itu sudah menjadi sejarah. Apa itu sejarah apa tidak ada yang tidak tahu itu hanyalah alat bagi para pemenang untuk memuliakan diri. Tentu saja, meskipun mereka mengetahui situasinya dengan jelas, karena otoritas Kurosawa Mori dan kepentingan kelompok mereka sendiri, mereka secara alami memilih untuk berdiri di pihak Kekaisaran Futan. Ingat, setelah armadamu dan armadaku bertemu, kita akan bergerak maju menuju Kekaisaran Gadu sesegera mungkin. Akan lebih baik jika kita bisa memaksa armada Kekaisaran Gadu mundur. Jika kita memulai pemboman, jangan khawatir, kita tidak akan dirugikan. Tuan Hei Zesen pasti akan datang mendukung kita. Kita akan bekerja sama secara internal dan eksternal untuk mengalahkan Xiao Hong di Bintang Yong'an dalam satu serangan. Qin Ruobai melanjutkan perintahnya. Panggilan itu berlangsung selama 10 menit penuh sebelum Qin Ruobai akhirnya memutuskan sambungan. Ia kemudian berbalik dan mulai memobilisasi 66 kapal perang berpola sihir di bawah komandonya, terutama mempersiapkan diri untuk pertempuran dan selalu siap untuk maju menuju Kekaisaran Jiadu. Menurut pemahaman Qin Ruobai, jika semuanya berjalan dengan baik, maka Qin Ruobai dan bahkan Hei Zesen akan mendapatkan inisiatif dalam situasi tersebut. 1 jam kemudian, Xiao Hong kembali ke Perses. Kalau dihitung-hitung, akan memakan waktu kurang dari 2 jam sebelum armada gabungan itu bersatu kembali dengan Qin Ruobai. Mengangkat kelopak matanya, Xiao Hong melirik Lenon dan Torpe, yang sedang mondar-mandir di ruang kontrol, dan tiba-tiba memperlihatkan senyuman tenang. Perintahkan armada kita untuk bersiap tempur, berlayar, dan bergegas menuju planet Osa dengan kecepatan penuh. Wajah Xiao Hong tiba-tiba berubah dingin dan ia pun mengeluarkan perintah. Apa? Mendengar ini, Lenon dan Torpe berhenti sejenak dan saling memandang dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Bos, apa kita akan melawan Qin Ruobai ini tidak bijaksana? Meskipun kita sekarang punya Perses, Kekaisaran Futan kita juga bukan tandingan. Kita punya 66 kapal perang berpola sihir. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian. Terlebih lagi, saat kita tiba, armada gabungan juga akan tiba, kata Torpe kepada Xiao Hong dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Sebagai panglima tertinggi antar bintang dari pasukan Hunter, Torpe tentu tahu bahwa tindakan Xiao Hong tidaklah bijaksana. Biarkan armada pemburu berangkat dulu, dan kita urus yang lain nanti. Cepat, Xiao Hong menatap Torpe dan langsung memberi perintah. Melihat ekspresi Xiao Hong, Torpe merasakan hawa dingin di hatinya, lalu ia tak berani mengabaikannya. Meski enggan, ia tetap mengeluarkan perintah. Para kru lainnya juga saling memandang dengan bingung. Di mata mereka, Xiao Hong selalu tenang dan tidak pernah bercanda tentang nyawa bawahannya. Apa yang terjadi kali ini? Namun, setelah melihat ekspresi Xiao Hong, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Hanya sekitar 10 menit kemudian, armada Hunter sudah siap dan berbalik arah mendekati arah Bintang Osa, dan juga mencoba untuk bertemu dengan 70 kapal perang berpola sihir milik Kekaisaran Gadu.
Melihat Puxius mulai bergerak, Xiao Hong menundukkan kepalanya, membuka pola sihir komunikasinya, dan menuangkan satu demi satu nomor pola sihir komunikasi dan berkas gambar ke dalam Puxius. Kemudian, ia memutar nomor pertama melalui sistem enkripsi Super Puxius. Dan angka ini persis seperti pola sihir komunikasi Qilong, komandan garis depan armada Nanhang. Karena Federasi Anya bertindak sangat bersih dan hanya menyerang 3 lokasi yang sangat penting, mereka tidak tahu bahwa kerajaan Nanhang telah jatuh, dan bahkan warga negaranya sendiri tidak mengetahui apa-apa. Saat ini, Qilong sedang berada di kapal perang pola sihir ikan pedang. Ketika melihat permintaan panggilan dari nomor tak dikenal, raut wajah Qilong sedikit berubah, tetapi ia tetap menjawab panggilan itu. Namun, tepat saat koneksi tersambung, ekspresi Qilong tiba-tiba berubah. Di layar cahaya ruang kendali utama, mata damai Xiao Hongping tiba-tiba muncul. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa pemandangan seperti itu membuat semua orang di ruang kendali utama tercengang. Mereka tak menyangka ibel besar Xiao Hong akan muncul saat ini. Yang lebih luar biasa lagi adalah bagaimana Xiao Hong bisa mengetahui nomor komunikasi Sailfish. Xiao Hong, bagaimana kau tahu nomor kontak ikan pedang dan apa yang akan kau lakukan, tanya Qilong dengan tatapan tajam. Ia tahu dalam hatinya bahwa ia datang ke sini kali ini hanya untuk membasmi Xiao Hong. Hanya ada satu hal, yaitu, aku menyatakan bahwa mulai sekarang kau akan mematuhi perintahku, kata Xiao Hong dengan tenang, seolah semuanya sudah pasti. Akan tetapi, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Qilong, dan bahkan telinga awak kru lainnya, mereka menganggapnya tidak dapat dipercaya dan sangat lucu. Bab 714 Berlututlah dan patuhi. Di Swordfish, beberapa awak kapal bahkan hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiao Hong. Apa katamu mendengarkan perintahmu? Kau pikir kau siapa, penjahat? Ibel, kau pikir aku akan menuruti perintahmu? Kau bercanda. Kukatakan saja, Xiao Hong, kematianmu sudah dekat. Melawan Tuan Hei Zesen tidak akan berakhir baik. Qilong menanggapi Xiao Hong dengan nada menghina. Tanggal kematianku mungkin. Tapi sebelum aku mati, kemungkinan besar itu akan menjadi hari runtuhnya kerajaan Nanhangmu. Hari peringatan kematian seluruh keluargamu. Setelah itu, Xiao Hong dengan santai menggunakan pola sihir komunikasinya untuk memanggil Roger. Detik berikutnya, di layar di tangannya, bukan Roger yang muncul, melainkan sebuah kotak tak dikenal. Di kotak itu, presiden dan anggota kerajaan Nanhang, serta keluarga Qilong dan bahkan para perwira utama di garis depan, hampir semua orang, tua dan muda, berkumpul. Qilong adalah yang paling mengesankan. Selain orang tua dan istrinya yang sedang hamil, ada juga bibi dan pamannya. Siapapun yang masih berkerabat pun hadir. Di belakang orang-orang ini berdiri para prajurit Federasi Anya, yang semuanya telah mengangkat senapan berpola sihir mereka. Selama mereka menarik pelatuknya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa melihat pemandangan seperti itu, Qilong langsung membatu di tempat, dan penghinaan di wajahnya benar-benar membeku di wajahnya. Para awak kapal lainnya, bahkan para perwira, terbelalak lebar. Tawa dan kegembiraan sebelumnya telah sirna sepenuhnya. Seketika, udara di seluruh ruang kendali terasa membeku, dan semua orang merasakan kesulitan bernapas dan sedikit rasa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Begini, tak lama setelah pasukanmu berangkat, negaramu telah sepenuhnya runtuh. Sekarang bukan lagi disebut Kerajaan Nanhang, melainkan Kabupaten Nanhang milik Federasi Anya. Tentu saja, kau juga boleh bersikeras datang untuk membasmiku. Tak masalah. Belum lagi apakah aku, Xiao Hong, akan mati atau tidak, bahkan jika aku mati, ada begitu banyak orang yang dikubur bersamaku. Itu sepadan. Dan percaya atau tidak, selama kau mengucapkan sepatah kata penolakan lagi, orang-orang yang kau lihat ini akan mati. Setelah mematikan pola sihir komunikasi, aku akan memerintahkan pasukan Federasi Anya untuk membantai planet-planet. Pasti sangat memuaskan bisa membasmi penduduk 5 planet, kata Xiao Hong sambil mencibir. Kata-kata ini juga membuat Qilong dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Jika orang lain, mereka mungkin berpikir kata-kata ini hanya ancaman, tetapi bagi Xiao Hong, ceritanya berbeda. Dia bisa membasmi Yunzong secara terbuka dan menghancurkan Federasi Jiadu. Apalagi yang tidak berani dilakukan Xiao Hong sekarang. Xiao Hong, apa yang kau inginkan sekarang setelah sekian lama? Qilong mengeluarkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya. Wajahnya penuh ketegasan dan keringat bercucuran di dahinya. Berlututlah dan patuhi. Xiao Hong mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke bawah. Raut wajahnya yang acuh tak acuh menunjukkan sedikit kekejaman. Melihat Qilong lagi, wajahnya dipenuhi kekhawatiran.
Ia tak pernah menyangka situasinya akan berkembang hingga titik ini. Negaranya akan runtuh total hanya dalam beberapa hari. Meskipun dia sangat tidak mau dan membenci Xiao Hong sampai ke akar-akarnya, pada saat ini Qilong harus setengah berlutut di tanah dan menyerah. Perlukah bertanya mengapa Qilong tidak punya pilihan karena seluruh keluarganya, termasuk atasan langsungnya, berada di tangan Xiao Hong, bersama ratusan juta nyawa. Bagus sekali, teruslah maju dan selalu patuhi perintahku. Kalau kau main trik, kau tahu akibatnya. Setelah Xiao Hong selesai berbicara, ia memutuskan sambungan telepon. Segera setelah itu, Xiao Hong terus memanggil para panglima kerajaan lainnya. Torpe dan Lenon hampir tercengang melihat apa yang baru saja dilakukan Xiao Hong. Mereka tak pernah menyangka Xiao Hong punya kemampuan seperti itu. Sebelum negara-negara kecil ini menunjukkan taring dan cakar mereka dan mencoba menyerbu serta membasmi Xiao Hong telah memusnahkan semua sarang mereka terlebih dahulu. Ini bagaikan rantai yang mengikat negara-negara kecil yang bagaikan guk-guk-guk-guk yang disanjung ini. Jika mereka tidak patuh, ia akan menendang mereka 2 kali. Hampir 1 jam kemudian, Xiao Hong dengan sabar menggunakan metode ini untuk secara diam-diam mengendalikan armada 8 negara kecil, dan memerintahkan mereka untuk menggunakan kekuatan militer mereka yang kuat dan hubungan persahabatan untuk mengendalikan armada 3 negara lainnya. Jika mereka gagal, mereka akan langsung membasmi mereka. Faktanya, 3 negara kecil lainnya hanya memiliki total 9 kapal perang berpola sihir, jadi menghadapinya menjadi mudah dan menyenangkan. Pada saat yang sama, Otto, di atas kapal feri, segera menyadari pergerakan armada Hunter yang besar. Ia tak kuasa menahan rasa takut, kulit kepalanya berdenyut-denyut. Xiao Hong meninggalkan posisinya dan langsung bergegas ke Kekaisaran Futan untuk membasmi. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan seolah sudah jelas, dia akan bertarung sampai mati dengan Qin Ruobai. Tanpa ragu, Otto memanggil Xiao Hong dan bertanya dengan cepat, "Xiao Hong, apa yang kau lakukan? Apa kau gila?" "Aku pasti gila kalau tidak bertindak sekarang. Otto, ikut aku. Aku janji kita akan menang kali ini," kata Xiao Hong tenang, menatap Otto lekat-lekat. "Sekalipun kita yakin menang, apa boleh buat konsekuensinya akan merugikan kedua belah pihak. Seharusnya kau lebih memahami ini daripada siapapun." Otto ingin menghentikan Xiao Hong Dao. Kedua belah pihak menderita kerugian. Xiao Hong justru menunjukkan senyum tipis. Senyum ini tampak misterius dan aneh di mata Otto, membuatnya merasa sedikit menyeramkan. Kini bahkan Otto pun tak bisa membayangkan apa yang dipikirkan Xiao Hong. "Ingat celah fatal di 11 negara yang kuingatkan padamu sebelumnya aku berhasil." Setelah berkata begitu, Xiao Hong dengan lembut mengulurkan tangannya untuk memutus komunikasi. Kemudian, Xiao Hong segera mengeluarkan perintah armada pemburu, maju dengan kecepatan penuh menuju Kekaisaran Futan. Mengikuti perintah Xiao Hong, armada pemburu yang besar itu melaju dan menyerbu ke arah Kekaisaran Futan bagaikan serigala dan harimau, membuat orang-orang merasa bahwa mereka bagaikan binatang buas yang memamerkan taringnya. Hanya dalam waktu 10 menit, pasukan pemburu bertemu dengan 70 kapal perang pola sihir Kekaisaran Gadu. Otto yang berada di Apsara memperhatikan Perses yang sedikit lebih kecil dari Apsara berlabuh di sampingnya sejenak, lalu ia pun bergegas maju dan menyerbu wilayah Kekaisaran Futan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Otto sudah merasa sangat bimbang saat itu. Secara pribadi, ia dan Xiao Hong memiliki hubungan yang dekat, dan Xiao Hong sangat dibutuhkan dalam situasi tersebut. Meskipun masih belum bisa memastikan apakah Xiao Hong telah menangani ke-11 negara tersebut, Otto tak punya pilihan selain memberi perintah. "Ikuti armada pemburu dan serang Kekaisaran Futan. Orang pembawa sial, kita bikin kekacauan total." Setelah memberi perintah, Otto berkata dengan sikap penuh tekad. Faktanya, saat ini, Xiao Hong telah menjadi pemimpin Kekaisaran Jiadu. Pada saat yang sama, Qin Ruobai di planet Am secara alami dapat melihat pemandangan kelompok pemburu yang menyerbu Kekaisaran Futan dengan panik. Ia hanya bisa sedikit mengernyit, tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya. "Karena kau ingin bertarung sampai mati, ayolah. Sekalipun kita bertarung sampai mati, Tuan Kurosawa Sen tetap akan menang pada akhirnya," gumam Qin Ruobai dalam hati. Sebenarnya, pertarungan sengit seperti itu hampir seperti yang diinginkan Qin Ruobai dan bahkan Kurosawa Sen. Yang tidak diduga Qin Ruobai adalah Xiao Hong juga ada kalanya dia tidak dapat menahan diri. "Sampaikan perintahku, 66 armada Kekaisaran Futan harus bersiap untuk pertempuran. Karena kau ingin bertempur, aku, Qin Ruobai, akan menemanimu." Perintah Qin Ruobai kepada ajudan di sampingnya. "Dimengerti." Ajudan itu menjawab dan segera menyampaikan perintah itu. Mengikuti perintah Qin Ruobai,
Kapal perang pola sihir yang berlabuh di antara bintang Osa dan bintang Ambu juga menyesuaikan sudut senjata mereka dan mengarahkan ke arah serangan kelompok pemburu. Untuk sementara waktu, dua kerajaan besar Federasi Jiadu mulai bermusuhan dalam konfrontasi antara Xiao Hong dan Hei Zesen. Sulit membayangkan bahwa Xiao Hong, seorang penguasa tingkat kelima, dapat sepenuhnya menghancurkan Federasi Jiadu. Pada saat yang sama, Qin Ruobai di kantor kembali mengalihkan perhatiannya ke armada gabungan. Seluruh armada tampak normal, kecuali berhenti lebih dari 10 menit untuk menyesuaikan sistem komando. Kini mereka bergegas menuju Ambu Star dengan putus asa. Berdasarkan perhitungan waktu, mereka akan tiba kira-kira pada waktu yang sama dengan armada Hunter. Dengan cara ini, menurut perhitungan kekuatan militer, Kekaisaran Futan akan memiliki 116 kapal perang pola sihir, dan grup Hunter dan Kekaisaran Gadu akan memiliki 128 kapal perang pola sihir, 2 di antaranya adalah kapal induk pola sihir. Meskipun kekuatan mereka sedikit lebih lemah daripada pasukan grup Hunter, begitu mereka bertarung, mereka pasti akan hancur. Lagi pula, secara keseluruhan, perbedaan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Benar saja, Qin Ruobai ingin menjabat sebagai panglima tertinggi Kekaisaran Futan dan tidak ingin banyak prajuritnya hancur karena perselisihan internal, tetapi demi posisinya di masa depan, Xiao Hong harus menekannya. Sampaikan perintahku sekali lagi. Setelah armada gabungan tiba, jangan berhenti dan segera bergabung dengan armada Kekaisaran Futan untuk bersama-sama melawan penjahat Xiao Hong. Qin Ruobai kembali mengeluarkan perintah. Kemudian dia mengirimkan berita terkini ke Kurosawa Mori. Tujuan utamanya adalah jika situasinya benar-benar memburuk hingga tidak bisa kembali lagi dan kedua belah pihak bertarung sampai mati, Hei Zesen dapat sepenuhnya membawa pengawal Tanah Suci, dan menguliti Xiao Hong hidup-hidup, dan segalanya akan mudah. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang lebih penting daripada kekuasaan di tangan Hei Zesen dan Qin Ruobai. Di Wujue Star, Hei Zesen telah selesai meminum sebotol darah elang mahkota emas mutan di tangannya, dan kekuatan pendorong di tubuhnya telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Dapat dikatakan bahwa selama dia meningkatkan kekuatan pendorongnya beberapa kali lagi, Hei Zesen akan mampu mengalahkan Saga sepenuhnya, tidak termasuk Amiro, dan menjadi petarung terkuat di altar. Setelah menerima pesan dari Qin Ruobai, Hei Zesen tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya sedikit. Hei Zesen tahu betul bahwa Xiao Hong akhirnya mulai bergerak, dan perang tampaknya akan segera pecah. Namun Hei Zesen memikirkan lebih dari sekadar Qin Ruobai, yakni Saga, si munafik total. 395